Apa penyeka kaca depan mobilmu nggak berfungsi dengan baik? Atau mungkin air hujan nggak mengalir di kaca dengan lancar? Belah apel jadi dua dan gosokkan di atasnya. Lalu lihat keajaibannya. Air akan meluncur di kaca dengan lancar. Hal ini karena asam malat pada apel mengandung sisik nanoskopik yang mampu membersihkan sendiri. Sisik-sisik itu efektif memantulkan air di level mikroskopik. Ini disebut efek lotus. Berdasarkan daun lotus yang memiliki sifat kimia yang sama dengan apel. Apel juga bagus untuk membersihkan ceceran serangga, kotoran, dan debu. Jika tinggal di daerah dengan musim dingin yang buruk, pasti kamu pernah mengalami penyeka kaca depan macet. Ambil serbet dan basahi dengan cairan berbasis etanol. Cukup usap bilahnya dan penyeka gak akan menempel lagi di kaca, bahkan pada hari paling dingin. Etanol memiliki titik beku sangat rendah, yaitu minus 112 derajat Celcius. Jadi, meski kamu bepergian melewati lingkar Arktik, penyeka kaca depan mobilmu akan tetap berfungsi. Tapi, kamu mungkin menghadapi rintangan yang lebih berat untuk masuk mobil. Lubang kunci mudah membeku, terutama ketika kendaraan nggak diparkir di garasi. Ada beberapa opsi untuk menghindari ini. Kamu bisa menempel magnet yang cukup lebar untuk menutup seluruh lubang kunci, hingga es nggak bisa masuk. Memakai pelumas seperti WD-40 bisa mencegah pembekuan dan lubang kunci akan tetap terjaga. Titik beku bahan ini minus 62 derajat Celcius. Melapisi kunci juga ide baik. Alternatif lain seperti hand sanitizer juga bisa dipakai. Karena lubang kunci kecil, napasmu yang hangat bisa membantu melelehkan bekuan. Pakai handuk berbentuk cincin di sekelilingnya. Kamu nggak ingin tersangkut. Oke, kunci mobil sudah terbuka, tapi sekarang pintunya macet. Untuk menghindari ini, gunakan semprotan masak. Alat ini bisa dipakai untuk pintu mobil, sebagaimana bisa mencegah makanan lengket di penggorengan. Gunakan sedikit semprotan masak di sepanjang bingkai pintu dan karetnya malam sebelumnya. Bahan ini akan tetap berbentuk pelumas dan nggak membeku. Selain itu, bonusnya anti air. Es di kaca depan mobil bisa sangat tebal, sehingga sulit menyingkirkannya. Kamu bisa membuat formula penghilang es dengan 3 bagian cuka dan 1 bagian air. Cuka mengandung asam asetat yang menurunkan titik lebur air dan mencegah air membeku. Jadi, menyingkirkan es dari mobilmu akan jauh lebih mudah. Kaca depan berkabut di bagian dalam mudah dihindari. Tapi sebelum mencari tahu cara mengatasinya, apa kamu tahu kenapa hal itu terjadi? Penyebabnya adalah percampuran udara hangat dan dingin yang bergerak di antara interior dan eksterior mobil. Kaca yang kotor memperparah situasi. Partikel kotoran menarik kelembapan ketika suhu berubah. Jika kaca depan mobilmu lebih berkabut dibanding biasanya, taruh sedikit krim cukur di lap bersih. Ratakan di bagian dalam kaca depan, lalu bersihkan dengan lap bersih lain. Amonia dalam krim cukur bukan cuma membersihkan semua kotoran, tapi juga menguap hingga nggak akan terbentuk garis-garis setelah dibersihkan. Spion samping mobil rawan penumpukan es dalam semalam, tapi mengeriknya bisa bikin kerusakan. Memakai kantong plastik dan mengikatnya pada malam sebelumnya akan mencegah pembentukan es. Kamu bisa membuat penyegar udara untuk berkendara di hari-hari panas dan berkeringat. Gunakan stoples kaca kosong. Taruh lilin beraroma di dalamnya dan tutup dengan penutup berlubang-lubang. Ketika udara bertambah panas, lilin meleleh, melepaskan aroma menyenangkan. Sebagian bau tak sedap berasal dari kursi. Bau tumpahan minuman, remah-remah makanan, bahkan bau badan manusia menumpuk seiring waktu. Belum lagi anjingku yang sering mabuk kendaraan. Ratakan soda kue di tempat duduk dan biarkan beberapa menit. Kebanyakan bau bersifat asam dan soda kue berfungsi sebagai penetralisir dengan menyerapnya. Soda kue menghilangkan asam berbau dan mengubahnya menjadi produk sampingan tak berbau seperti garam. Sekarang tinggal bersihkan soda kue dengan penyedot debu. Lampu utama plastik ditutup lapisan pelindung polikarbonat. Tapi bahan ini luntur setelah beberapa tahun karena sinar ultraviolet matahari, hujan, dan debu jalanan. Begitu lapisan ini hilang, lampu utama rawan teroksidasi. Sinar matahari akan lebih merusaknya hingga lampu berubah kuning serta berkabut dan berkas cahaya sulit tembus. Cara mudah menjernihkan lampu agar seperti baru adalah memakai pasta gigi. Hidrogen peroksida di dalamnya akan membersihkan tumpukan kotoran.
Lalu tanpa merusak kaca di bawahnya, pasta gigi memberi kilau indah pada lampu. Tatakan gelas adalah perangkap kotoran sekaligus tempat paling sulit dibersihkan di dalam mobil. Gunakan gelas yang dibalut kaos kaki lama dan basahkan bagian dasar dengan produk pembersih. Masukkan gelas ke tatakan, turunkan, dan putar. Dan tara! Kotoran yang sulit dijangkau akan menempel di dasar gelas. Kamu juga bisa mencegah bagian dalam menjadi kotor lagi dengan menaruh wadah cupcake di dalamnya. Kamu merasa lupa mengunci mobil dan sekarang kamu sudah jauh dari mobilmu? Tenang, kamu nggak perlu kembali kok. Taruh kunci fobmu di dagumu. Ini akan menambah jangkauannya sampai beberapa kali panjang mobil. Cairan di kepalamu akan merespons sinyal elektromagnetik pada fob hingga mengubahmu jadi konduktor efektif. Hei, kamu bisa mencari pekerjaan di orkestra loh. Radiasi gelombang pendek matahari diserap kain pelapis di dalam mobilmu. Permukaan ini memancarkan energi yang diterima, menyebabkan mobilmu cepat memanas. Ketika terjebak udara panas ini, mendinginkannya dengan AC butuh waktu lama, sebab udara panas sulit keluar. Buka jendela penumpang depan, lalu buka tutup pintu pengemudi dengan cepat seperti kipas. Metode ini mendorong udara panas keluar dan membawa udara sejuk masuk dengan cepat. Memperbaiki retakan kecil apapun di kaca depan mobil sangat penting. Getaran saat berkendara dan cuaca dingin membuat retakan melebar. Cara cepat mengatasinya adalah memakai cat kuku bening. Parkir mobilmu di tempat teduh dan oleskan cat kuku. Pastikan cat kuku masuk ke semua retakan kecil. Arahkan mobil terkena matahari agar cat kuku mengering lebih cepat. Cat kuku merupakan perekat yang mencegah retakan lebih besar. Penyok kecil di samping mobilmu kelihatannya sepele, tapi memperbaikinya bisa memakan biaya jutaan rupiah. Ambil kop penyedot wastafel atau toilet, lalu tutupi area yang penyok dengan kop. Dorong untuk melepaskan udara sampai tekanan cukup kuat dan kop tetap di tempat. Sekarang tarik sedikit. Ini bisa membantu penyok seukuran lebih besar dari kepalan. Kalau penyokmu kecil, tunggu hari yang dingin. Ambil seember air panas dan pelan-pelan tuang di tempat penyok. Panas menyebabkan logam memuai dan penyok akan meletup keluar sendiri. Hal ini cukup menghemat uang, tapi jangan kasih tahu mekanikmu ya. Mobil memiliki tempat gelas terbatas, jadi saat giliranmu membawa makanan, semua bisa berantakan. Memakai sepatumu bisa membantu. Kamu juga bisa mengatur ukurannya dengan mengikatkan tali sepatu. Ini akan menyangga minuman seperti saat sepatu menyangga tumit. Penyedot debu tidak bisa mengakses semua area di mobilmu. Jadi, slime pembersih adalah solusi terbaik. Slime bisa berubah menjadi berbagai ukuran yang dibutuhkan dan dengan mudah membersihkan kotoran, debu, bahkan rambut. Slime gampang dibuat. Yang kamu butuhkan cuma 1,5 gelas air hangat, 1/4 gelas booster laundry, dan 5 ons lem sekolah putih. Campur semua dalam mangkuk, lalu uleni menjadi bola pembersih. Slime bukan cuma bagus untuk mobil, tapi juga untuk semua tempat debu menumpuk yang sulit dibersihkan, seperti keyboard, colokan USB, bahkan lubang di ponselmu. Kamu keluar rumah dan berjalan menuju mobil. Ada pekerjaan yang udah nunggu tuh. Ya udahlah, lakuin aja. Meski nggak akan menyenangkan, tapi perlu segera dikerjakan. Oke, saatnya belanja. Sebetulnya kamu cuma butuh tisu toilet dan jeruk. Tapi kok saat keluar dari supermarket, tas belanjaanmu udah ada 4 aja tuh. Mau gimana lagi? Masukin aja ke bagasi. Aduh, penuh. Banyak barang bekas yang kamu mau sumbangin. Kalau belanjaanmu ditaruh di kursi belakang, nanti juga bisa tumpah. Oh, ini solusinya. Ambil sejumlah kait, agak naikkan sandaran kepalamu. Pasang kaitnya di batang besi untuk menggantung tasmu. Sip. Oh, bagus kan? Oke, kamu juga perlu tahu hal-hal ini biar hidupmu jadi lebih mudah. Saat cuacanya ngebul, kamu tentu pengen minum yang dingin-dingin. Sekarang pun begitu. Di toko, kamu beli minuman soda, tapi tutupnya harus dibuka dengan pembuka botol. Dan kamu nggak bawa alat ini. Tenang, coba deh lihat logam di sabuk pengamanmu. Selain mengamankanmu, logam ini juga bisa dipakai sebagai pembuka botol. Gampang. Wadah DVD-mu berserakan ya? Bikin tutup head unik cantik aja kalau gitu. Begini langkahnya. Ambil gunting dan potong pinggirannya.
kamu perlu membuat tutup datar menyerupai kertas. Langkah selanjutnya mudah aja kok. Bawa potongan tadi menuju mobil dan taruh di bawah head unit agar tidak jatuh. Kemudian tutup deh. Jangan lupa bersihkan secara rutin. Plusnya lagi, nggak akan ada yang berniat jahat. Saatnya nyetir lagi. Yah, sandaran ponselmu ketinggalan di rumah. Aduh, gimana dong kalau nanti kamu perlu GPS atau mau telepon teman atau mau bikin vlog asik lagi jalan-jalan santai? Perlu lebih kreatif nih. Coba deh ambil karet di bawah kursi mobilmu. Udah nggak dipakai lagi kan? Kosong. Coba cari di laci dashboard. Dapat. Kalau udah, kencangkan karet di lubang AC. 1 atau 2 udah cukup kok. Kemudian taruh ponselmu di tengah. Kalau langkahmu sudah benar, kamu akan punya sandaran ponsel buatan sendiri saat kondisi darurat. Kalau belum berhasil juga, ya udahlah beli aja. Kamu masih belum terbiasa dengan mobil barumu. Ada trik simpel yang bisa kamu pakai untuk membiasakan dirimu kok. Ambil botol plastik dan taruh di depan mobil. Lalu, lindas botolnya beberapa kali. Maju, mundur. Begitu seterusnya. Dengan begini, kamu akan bisa merasakan posisi roda dan ukuran mobil depanmu. Kamu diam-diam punya jiwa seni ya, tapi masih meragukan bakatmu? Kalau gitu, kamu perlu partner seni andalan. Yah, mana lagi kalau bukan mobilmu? Ambil sejumlah botol cat kecil, lalu jejerkan di carport. Taruh juga kanvas kosong di depannya. Kamu bisa menggunakan kardus besar, spray, dan kertas kosong. Nah, ini nih yang paling seru. Masuk lagi ke mobil, nyalain mesinnya, lalu lindas botol cat tadi. Catnya akan menciprat ke kanvas dan menghasilkan lukisan abstrak yang unik. Wah, udah jadi seniman aja nih. Saat nyetir jarak jauh kamu gampang banget ngantuk ya. Lain kali, bawa kasur angin dong. Saat lelah di jalan, kamu bisa menepi di tempat aman. Pasang kasur anginmu di kursi belakang untuk beristirahat sebentar. Setelah bangun, kamu akan fit lagi dan siap melanjutkan perjalanan. Taruh kasurnya di belakang mobil, biar sewaktu-waktu bisa dipakai untuk rebahan lagi. Saat bepergian jauh dengan temanmu, dia mulai ngantuk ya. Coba tips mudah ini aja. Pasang sarung berbahan lembut pada sabuk pengaman. Saat tidur sebentar, dia bisa memiringkan kepalanya ke samping. Semoga aja dia nggak ngorok. Kaca spion yang terlalu kecil nggak cukup bisa menunjukkan kondisi jalan. Titik butanya juga nyebelin. Kamu harus memutar leher sampai sakit tiap kali berganti lajur. Dengan cermin 180 derajat yang super canggih, lehermu nggak perlu lagi terus-terusan muter seperti burung hantu. Bayangin deh, di mobilmu ada 4 orang. Satu temanmu tidur di sampingmu dengan sarung sabuk pengaman yang kamu pasang. 2 lainnya duduk bosan di kursi belakang sambil mainan HP. Sebagai pengemudi yang baik, sebelum melakukan perjalanan, kamu sudah mengisi baterai tabletmu agar mereka bisa nonton film sepuasnya. Tapi, siapa juga yang tahan pegang tablet selama 2 jam perjalanan? Pasang aja sandaran tablet siap pakai di belakang kursi depan. Udah mirip dengan layar sentuh di pesawat. Ada juga ratusan film yang bisa dipilih, dari yang pribadi sampai personal. Wah mantap, kamu memang sopir juara. Penumpang di kursi belakang kan juga pantas mendapatkan kenyamanan lebih. Ambil suction cup untuk membuat tempat penyimpanan ekstra. Teman-temanmu pasti membutuhkannya. Mereka bisa menggantung baju untuk menghalangi cahaya matahari, bungkusan snack, kipas portable, pokoknya apa aja. Tapi hati-hati loh, jangan turunkan jendelanya. Bagasi nggak bisa disamain dengan lemari baju yang rapi, karena lebih mirip dengan kapal pecah. Pasti berantakan. Pakai sistem pemisah buatan sendiri aja agar barangmu tetap rapi. Kamu bisa menggunakan kayu atau kardus yang kokoh. Bagian-bagiannya bisa kamu pakai untuk menaruh makanan, tisu lama, koper, atau peta jadul. Ada yang kelewat? Setelah menyetir lama, punggungmu bisa sakit. Waduh, kamu lupa bawa kasur angin. Taruh saja bantal penyangga punggung di bawah kursimu. Kamu bisa mengeluarkannya saat mulai merasa pegal. Nggak semua orang pintar parkir, iya kan? Ayo ngaku. Nah, mobilmu mungkin pernah tergores saat kamu kurang hati-hati. Coba ambil mainan ayam karet yang berisik itu.
peringatan. Meski kelihatan konyol, mobilmu akan tetap mulus. Oke, sebelum parkir, pasang ayam karetmu di sudut depan dan belakang mobil. Saat mobilmu terlalu mepet ke tiang, tembok, atau mobil orang lain, suara mainanmu akan menggelegar. Kalau kamu terus melaju, mobilmu akan punya bantalan empuk untuk melindungi catnya. Kamu berhasil pulang dan perjalananmu akhirnya tuntas. Tapi mobilmu sangat kotor tuh, beberapa bagiannya nggak bisa kamu bersihin. Santuy, pakai slime aja. Iya, beneran. Slime, taruh slime-nya di tempat kotor yang membandel. Kotorannya akan terangkat dan menempel di slime. Kalau sudah, tinggal dilap deh. Kamu nggak tahu slime, makanya nonton di YouTube. Saat jalan-jalan pakai mobil, anabulmu ikut serta di kursi belakang? So sweet banget, tapi kok bulunya? Lihat tuh, bulunya banyak yang rontok, nempel di kursi semua. Aduh, sayang sih sayang sama si Anabul, tapi nggak gini juga kali. Kenapa nggak buang bulunya di halaman aja sih? Oke, cukup ngomelnya. Ambil sarung kursi belakang, alias selimut, yang bisa menutupi kursi dan sandaran punggung. Jadi, meskipun anjingmu sering rebahan di situ, bulunya akan menempel di selimut. Tapi ingat ya, saat nyuci, pisahin selimut ini dari cucian lain. Memangnya kamu mau kalau bulunya nempel di baju bersihmu? Buat pengguna iPhone yang beruntung, mohon perhatiannya ya. Ponsel kesayanganmu ini kadang juga bisa kena virus. Tiba-tiba ada notifikasi di kalender yang nggak bisa kamu hapus. Mau kamu tunggu sampai kucing bisa bertelur pun acara yang ada di situ nggak akan hilang. Udah, jangan menyiksa diri begitulah. Langsung aja masuk ke setting, kalender, account, dan hapus semua kecuali iCloud dan Gmail. Virus di iPhone memang terbilang sedikit, tapi ponselmu nggak akan bisa terlindung dari peretas saat kamu mengecasnya sembarangan. Nah, kalau kamu nggak mau datamu bocor, sebaiknya hindari tempat pengecasan umum seperti bandara, kafe, kendaraan umum, dan sebagainya. Aturan ini cuma berlaku untuk pengecas USB. Adaptor jadul yang masih bagus nggak masalah kok. Waspadai juga berbagai perizinan di ponsel. Pastikan aplikasi yang kamu unduh berasal dari sumber yang aman dan ori. Ada segudang jalan pintas yang tersedia di internet, tapi sebagian besar tidak aman. Nah, penting nih, baca dulu ulasannya sebelum kamu mengunduh aplikasi. Oke? Emang agak ribet sih, tapi cara ini bisa menghemat waktu sekaligus menjaga ponselmu. Jangan mengumbar isi ponsel saat kamu mengakses internet agar privasimu tetap terjaga. Kalau nggak punya pelindung layar khusus, atur saja kecerahannya. Dengan begini, orang lain akan sulit melihat kata sandimu. Selain membuat daya baterai lebih awet, mode pesawat juga bisa mengamankan datamu. Logikanya sederhana aja kok. Kalau ponselmu offline, nggak akan ada yang bisa mengambil datamu kan? Saat cuaca dingin, baterai iPhone akan cepat habis karena casingnya berbahan aluminium. Dibanding plastik, aluminium lebih cepat dingin. Nah, kamu udah tahu belum? Baterai Android lebih tahan lama karena kebanyakan ponselnya pakai casing berbahan plastik. Dan sayangnya, belum ada alternatif lain untuk mengatasi masalah ini. Kalau ponselmu tiba-tiba jatuh di salju atau berada di luar rumah sampai kedinginan, jangan segera dicas ya. Diemin dulu selama 20-30 menit biar suhunya lebih hangat. Kemudian, cari Water Eject Shortcut. Shortcut ini nggak terpasang secara default di ponselmu, tapi tenang, kamu bisa mendapatkannya dengan googling. Ada juga aplikasi gratis yang bisa mengeluarkan air dengan kekuatan suara. Kalau kamu nggak bisa menghapus aplikasi yang terpasang, coba deh periksa pengaturanmu. Masuk ke setting, screen time, content, dan privacy restriction. Saat kamu membeli aplikasi di iTunes dan App Store, seharusnya tersedia pilihan jangan izinkan. Ubah menjadi allow untuk menghapus aplikasi yang kamu inginkan. Hal yang nyebelin bagi pengguna iPhone tentu saja saat kehabisan memori. Meski fotonya sudah dihapus, memorinya masih juga penuh. Coba masuk ke setting, iPhone Storage, dan pastikan foto yang baru saja dihapus benar-benar terhapus. Kalau belum, segera hapus saja di bagian storage. Keyboard juga punya rahasia tersendiri loh. Untuk mengakhiri kalimat dengan titik atau memulai kalimat baru, pencet tombol spasi 2 kali. Kalau kamu lebih suka mengetik dengan satu tangan, pilih aja keyboard kanan. Tiap kali kamu mengganti bahasa, akan ada 3 ikon keyboard di bagian bawah, yang sebelah kiri untuk keyboard tangan kiri, yang tengah untuk kedua tangan, dan yang kanan, tada, untuk tangan kanan. Wah! Tekan tombol huruf besar 2 kali agar tulisanmu menjadi caps lock.
banyak huruf yang juga menyembunyikan simbol. Coba deh, tekan salah satu tombolnya, kamu akan melihat berbagai simbol. Gak perlu bingung-bingung lagi deh tuh kalau kamu mau ngetik unfriend, hoho. Oke, lanjut. Kalau kamu nggak sengaja menghapus curhatan panjang lebar yang terpendam sejak kapan, goyangkan aja ponselmu. Gerakan ini akan mengaktifkan fungsi undo typing. Tahan tombol spasi di catatan atau teks yang sedang kamu ketik untuk berpindah ke bagian lain secara cepat. Gambar bikinanmu juga bisa bagus dan mulus kok, meski kamu nggak punya stylus. Setelah selesai menggambar, tahan gambarnya selama beberapa detik, iPhone akan secara otomatis membuatnya lebih bagus. Nggak perlu khawatir gambarmu akan mencong-mencong. Wi-Fi lambat emang bikin kesel ya, tapi gadgetmu bisa mengatasinya kok. Masuk ke Wi-Fi setting, lalu lihat mode penghemat datanya. Kalau belum nyala, tekan slidernya, voila, internetmu akan lebih ngebut. Semua ponsel lama-lama juga pasti lemot, tak terkecuali iPhone terbaru versi 256GB. Nah, kamu cuma perlu membersihkan RAM-nya saja. Aktifkan Assistive Touch, lalu tekan tombol Power. Sebelum masuk ke menu matikan, tekan tombol beranda di Assistive Touch. RAM-mu akan lebih ngebut deh. Assistive Touch juga bisa membantumu mengatur fungsi baru dengan ketukan sederhana. Masuk ke setting, general, accessibility, dan di bagian assistive touch, ubah command apapun di menu action khusus. Untuk fungsi ketuk 2 kali, aku lebih memilih screenshot karena kombinasi tombol beranda plus power agak bikin ribet. Untuk membuat screenshot, kamu bisa menekan lingkaran menu accessibility 2 kali. Untuk mengubah warna ikon baterai, masuk ke Accessibility, pilih Display dan Text Size, lalu geser ke tombol Smart Invert. Warna ikon bateraimu akan berubah jadi biru. Kalau kamu menambah kontrasnya, ikonnya akan berwarna biru muda. Saat ponselmu dicas, indikatornya akan berubah menjadi ungu. Wah, mantul! Bukan sulap, bukan sihir! Agar bunyi iPhone-mu lebih keras, masuk ke Setting, Music, dan cari Equalizer di menu EQ. Opsi Late Night akan membuat bunyi ponselmu 20% lebih keras dari sebelumnya. Awas loh dimarahi tetangga, malam-malam kok berisik? Kalau kamu diam-diam merekam video, masuk ke kamera, langsung aja rekam videonya. Kemudian kembali ke Notification Center, ponselmu akan merekam video, tapi nggak akan terlihat di layar. Emangnya kamu mau merekam video pakai cara begini? Lah, ngapain? Kamu juga bisa loh bikin getaran unik di berbagai nama di daftar kontakmu, masuk ke Setting, Sounds, dan buka Setting Ringtone. Biasanya akan ada getaran default, tapi coba deh geser ke bawah sedikit lagi. Ada menu custom kan? Coba bikin ritme kesukaanmu, lalu simpan. Pakai aja sebagai ritme unik di daftar kontakmu. Aku tahu, kamu pasti buka banyak tab di perambanmu, malah sampai ratusan. Iya kan? Kalau aku sih, gitu. Untuk menutup semuanya dalam sekali sentuh, tahan tombol Done di bagian sudut kiri bawah, dan pilih Close All X Tabs. Tadi punyaku ada 336 tab loh. Parah. Kalau semua tabnya sudah tertutup, tapi kamu mau buka beberapa tab terakhir, tahan tombol plus di bagian tengah. Dengan begini, daftar tab yang baru saja ditutup bisa kamu buka lagi. Kalau sudah, cari saja tab yang mau kamu buka lagi. Meski baterainya agak boros, kualitas foto di iPhone sudah pasti nomor wahid. Nyalakan grid di pengaturan kamera, masuk ke General, pilih kamera untuk mengaktifkannya. Komposisi fotomu akan jadi lebih baik loh. Para pengguna iPhone nggak perlu aplikasi pembaca QR lagi, karena memang sudah terpasang secara default. Nyalakan kamera, lalu arahkan ke kode yang mau dipindai. Akan muncul jendela pop-up di bagian atas layar. Tekan jendelanya untuk masuk ke peramban menuju tautan kode QR tersebut. Kalau nggak bisa, coba aktifkan fungsi kode scan QR di pengaturan kamera. Kamu kebingungan nyari kata khusus ya saat baca artikel di internet? Masuk ke bar pencarian, lalu ketikkan kata yang kamu cari. Nah, akan ada 3 bagian kan? Pencarian Google, nggak perlu. Bookmarks dan history, nggak perlu. Dan on this page. Oke, tekan yang ini ya. Kata yang kamu perlukan akan tersorot dengan warna kuning. Di bagian bawah juga akan muncul bar navigasi khusus dengan panah naik dan turun. Kalau kamu suka menulis surat cinta yang panjang tapi nggak mau dibaca orang lain, gunakan kata sandi aja. Kamu bisa pakai salah satu dari 2 cara ini.
Tergantung pada model iPhone-mu ya. Untuk iPhone 6, geser dari kanan ke kiri untuk memunculkan 3 ikon. Kunci, folder, dan kotak sampah. Gunakan kotak sampah kalau surat cintamu sudah basi. Dan kunci untuk melindunginya dari pengintip jahil. Atur kata sandinya, tapi jangan sampai lupa ya. Kamu nggak bisa menghapus kata sandi ini. Kalau cara ini nggak berhasil, ketuk dan tahan surat cintamu. Akan muncul bar kata sandi di menu turun. Atur kata sandinya agar nggak ada yang tahu isi surat cinta yang kamu tulis sepanjang malam untuk Neng Mawar di kampung sebelah. Selamat malam Bang Jago. Kamu memarkir mobil di jalan yang gelap, menguncinya dan meninggalkannya selama beberapa menit untuk membeli kopi. Saat kembali, kendaraan kesayanganmu sudah nggak ada di sana. Sebuah sirine berbunyi. Oh, tunggu, itu bunyi alarm. Phew, untungnya itu semua cuma mimpi dan kamu bisa mencegahnya terjadi beneran. Pertama, kamu bisa memasang kunci setir di mobilmu. Ini bisa berupa batang logam panjang yang membentang di atas setir atau kunci rantai yang terhubung ke gesper sabuk pengaman. Kedua opsi ini bisa menghambat pencuri yang mungkin membobol kendaraanmu tapi nggak membuatnya 100% anti maling. Pencuri bisa aja mencopot setir atau bahkan memotong kuncinya. Jadi, kamu perlu menambahkan beberapa perlindungan ekstra untuk memastikannya aman. Para pencuri sering menggunakan gadget yang bisa menangkap sinyal dan membantu mereka mencuri mobil tanpa kunci. Sebagai contoh, jika mobil diparkir di garasi rumah pribadi atau di bawah jendela gedung bertingkat, kuncinya bisa diakses melalui perangkat radio. Pencuri bisa dengan mudah menyadap sinyal tersebut dan pemilik mobil nggak akan menyadari apapun. Untuk melindungi kuncimu dari modus relay attack ini saat disimpan di rumah, gunakan sesuatu yang terbuat dari logam. Kamu bisa membungkus kunci dengan kertas foil untuk menangkal sinyal radio atau menyimpannya di dalam kotak logam yang aman. Parkirlah di tempat yang terang dan dilengkapi kamera keamanan. Pintu masuk gedung dan tempat parkir jadi pilihan terbaik. Garasi yang terisolasi bukanlah tempat yang bagus karena bisa membahayakan dirimu sendiri. Jadi, kalau memarkir kendaraan di tempat itu, pastikan kamu berada di dekat petugas atau di tempat yang terpantau kamera keamanan. Arahkan roda ke trotoar dimanapun kamu memarkir mobil. Ini akan mempersulit pencuri yang ingin menderek mobil dengan truk derek. Untuk mencuri mobil, penjahat harus melakukan beberapa manuver ekstra. Hal ini butuh waktu dan usaha keras dan bisa mematahkan niat para pencuri. Dalam banyak kasus, bukan mobilmu yang diincar oleh pencuri, melainkan laptop baru yang kamu letakkan di kursi depan, atau tas desainer yang terlihat penuh dengan barang-barang berharga. Hal-hal seperti itu sangatlah memikat dan seringkali berujung pada pencurian. Jadi, luangkan waktu ekstra untuk menyembunyikan barang-barangmu di bagasi, dan kendaraanmu nggak akan memancing kejahatan. Jangan langsung keluar dari mobil, meskipun hanya sejenak untuk membeli sesuatu. Kalaupun perlu keluar, selalu matikan mesin terlebih dulu, tutup jendela dan kunci pintunya. Menyimpan STNK di dalam mobil akan membuat hidup pencuri jadi lebih mudah. Mereka bisa menunjukkannya kepada polisi sekiranya diberhentikan. Informasi asuransi dan nomor rangka mobil bisa dengan mudah mereka gunakan untuk mendapatkan kunci baru untuk membuka kunci mobil. Kalau bukan cuma kamu yang menggunakan mobil tersebut, carilah tempat rahasia untuk menyembunyikan STNK dan hanya beritahu orang yang benar-benar kamu percayai. Kamu juga bisa mengambil foto BPKB dan informasi asuransi, lalu menyimpannya di ponselmu. Pilihan lainnya adalah membuat salinan dari dokumen-dokumen penting tersebut dan membawanya kemana-mana. Tandai kaca depan, jendela, dan spion dengan nomor rangka yang merupakan nomor identifikasi kendaraan. Layanan ini nggak mahal dan akan mematahkan niat para penjahat. Mereka harus mengeluarkan uang untuk mengganti kaca yang sudah ditandai dan akan berpikir 2 kali jika ingin mencuri kendaraanmu. Kamu juga bisa mengintai dengan meninggalkan tanda di berbagai bagian mobil menggunakan pena yang nggak terlihat atau menutupinya dengan microdot yang berisi informasi identitasmu. Cara ini nggak akan menghentikan mencuri, tapi akan mempermudah pelacakan kendaraan jika benar dicuri. Kalau harus meninggalkan mobil di tempat baru dan merasa itu bukan tempat yang aman, sembunyikan ponsel lama yang masih menyala atau tablet di dalamnya. Pastikan kamu bisa melacaknya. Dengan begitu, fitur Find My Phone akan membantumu menemukan ponsel dan mobilmu dalam hitungan detik. Kamu bisa membeli paket data yang murah untuk melacak secara real time atau mengandalkan GPS. Fitur ini seharusnya bisa berfungsi bahkan tanpa kartu SIM. Lindungi spion samping dari pencuri dengan sarung khusus. Kamu bisa menemukan model yang dilengkapi dengan kunci yang terbuat dari bahan anti potong. Penutup ini juga akan melindungi kaca spion samping dari goresan dan benturan, serta memperpanjang masa pakainya. Selain itu, kamu bisa berkreasi dan memilih sarung dengan logo tim favoritmu atau hal lain yang penting bagimu. Ide yang bagus untuk menyesuaikan kendaraanmu dengan dana minim, bukan?
Para pencuri mobil menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatianmu. Selembar kertas yang ditempelkan di kaca belakang, botol plastik di kaca depan, atau kemeja di bagasi mobilmu. Semua ini dan hal-hal sepele lainnya kemungkinan besar akan membuatmu keluar dari mobil. Penjahat juga bisa berpura-pura baik dan membantu, dan menyuruhmu menepi karena ada sesuatu di kolong mobilmu. Tujuannya, sekali lagi, untuk memancingmu keluar dari mobil agar mereka bisa mencurinya. Jadi, alih-alih keluar, tutup jendela, kunci pintu mobil, dan jangan keluar jika ada orang yang mencurigakan di sekitarmu. Pelaku kriminal bukanlah satu-satunya yang bisa membahayakan kendaraanmu. Cuaca musim dingin yang ekstrim juga bisa jadi masalah. Kalau nggak ingin wiper menempel pada kaca depan dan harus mengikisnya setiap pagi, berdirikan lengan wiper saat mobil nggak sedang dikendarai. Kamu mungkin pernah dengar kalau ini ide yang buruk karena bisa merusak pegas lengan wiper dan memancing seseorang untuk mencuri wipermu. Jangan khawatir, pegas nggak akan kehilangan elastisitasnya dan nggak banyak orang yang mengincar bilah wipermu. Jika lupa menaikkan wiper dan mendapatinya menempel ke kaca depan, coba nyalakan AC. Udara dingin bisa mencairkan es di kaca seperti halnya udara hangat. Cara ini berfungsi dengan menghilangkan kelembapan udara. Jika kunci mobil membeku dan kamu nggak bisa masuk ke mobilmu sendiri, atasi dengan hand sanitizer. Cairan ini bisa mencairkan es dengan mudah. Untuk mencegah kaca depan mobil membeku, campurkan cuka dan air sebanyak 3:1. Lalu, semprotkan larutan tersebut ke kaca mobil dan biarkan semalaman. Ini akan menghemat waktu mengikis lapisan es di pagi hari. Selalu pastikan isi tangki bensin lebih dari setengahnya dalam cuaca dingin. Udara lembab bisa mengisi ruang kosong di atas bahan bakar dalam tangki, dan udara tersebut akan mengembun menjadi air dalam cuaca dingin. Air lebih padat daripada bensin, jadi akan mengendap di bagian bawah tangki. Ketika jumlah air yang terkumpul cukup banyak, air tersebut akan mengalir melalui saluran bahan bakar ke mesin, dan itu sangat buruk. Untuk melindungi mobil kesayangan dari karat, cucilah secara teratur. Hal sederhana seperti ini bisa berdampak besar karena kotoran dapat merusak lapisan pelindung warna bening dan cat, serta memudahkan karat untuk terbentuk. Jangan lupa untuk mencuci bagian kolong mobil dan bawah spatboard. Pastikan cat mobil nggak tergores atau terkelupas. Kamu butuh lapisan tersebut untuk melindungi kendaraan dari terpaan cuaca. Di musim dingin, garam dari jalanan juga bisa menimbulkan bercak-bercak karat. Untuk menghindarinya, setidaknya bilas mobilmu setiap pekan, bahkan di musim dingin. Dan jangan lupa lakukan waxing mobil setidaknya 2 kali setahun. Itu cara bagus lainnya untuk menjaga cat tetap terlihat seperti baru dan melindunginya dari sinar UV. Satu hal lagi, jaga kebersihan bagian dalam mobilmu. Kalau menumpahkan sesuatu di dalam mobil, selalu bersihkan cairan tersebut. Jangan sampai merembes lebih jauh dan mengenai bagian logam. Inilah yang menyebabkan terbentuknya karat. Lebih dari 5.000 kasus pencurian terjadi di Indonesia setiap tahun. Dan pencuri kelas kakap cuma perlu waktu sekitar 90 detik sampai 12 menit untuk menggasak semua barang incarannya sebelum ketahuan. Mereka telah memata-matai rumah target sebelum melancarkan aksinya, mulai dari mengamati si pemilik rumah, mencari tahu aktivitasnya, dan menentukan waktu yang paling pas untuk menyatroni rumah. Cuma dengan trik sederhana ini, mereka bisa tahu aktivitas si pemilik rumah, bahkan tanpa sepengetahuannya. Nah, makanya selalu waspada ya kalau kamu mendengar bunyi kres-kres di bawah kakimu sebelum kamu memasuki rumah. Mending periksa dulu deh. Bisa jadi di bawah kesetmu sudah ada biskuit remuk. Berarti kondisi rumahmu mulai nggak aman tuh. Dengan cara ini, maling akan tahu kalau rumahmu sedang kosong. Mereka juga bisa memperkirakan waktu kepulanganmu. Tapi kebanyakan orang nggak akan begitu memperhatikan biskuit kecil ini, apalagi menggubrisnya. Malahan, sebagian cuma mengiranya sebagai serangga. Dengan menginjek biskuitnya sampai remuk, kamu sudah membeberkan semua rahasiamu ke pencuri. Mereka akan tahu saat rumahmu lagi kosong dan bisa mengira-ngira jadwal aktivitasmu di luar rumah. Bahkan, kondisinya akan makin memburuk kalau kamu berada di luar rumah dalam waktu lama. Kalau biskuit di bawah kesetmu masih utuh, si penjahat akan tahu rumahmu siap dibobol. Nah, agar keset pintu depanmu nggak diberi biskuit begini, sebaiknya jangan suka mengumbar postingan di medsos. Kamu nggak akan tahu kalau penjahat memanfaatkannya untuk mengumpulkan informasi. Selain itu, jangan memposting rencana liburanmu. Nge-share-nya nanti aja, setelah kamu pulang liburan, oke? Saat kamu jauh dari rumah, cek lagi pengaturan privasimu sebelum kamu bikin postingan. Pencuri akan tahu rumahmu lagi kosong kalau kamu ngomel-ngomel di medsos soal pengunjung mal yang membludak sebelum hari raya.
Jalin hubungan yang baik dengan tetanggamu. Kalau kalian saling akrab, para penjahat jauh-jauh dari lingkunganmu. Tiap kali pergi, jangan lupa kasih tahu tetanggamu ya. Minta mereka untuk mengabarimu kalau rumahmu kelihatan mencurigakan. Lakukan hal yang sama saat mereka keluar rumah. Buat kondisi rumahmu serasa nggak pernah kosong. Misalnya dengan memanfaatkan TV dan radio. Saat kamu meninggalkan rumah, nyalakan TV dan radiomu keras-keras. Suaranya ini bisa mengusir si pencuri dari rumahmu, meski biskuit di bawah kesetmu belum remuk. Lembaran koran dan surat yang menumpuk di pintu depan menandakan kalau si pemilik rumah sudah lama pergi. Minta tetangga, keluarga, atau temanmu untuk mengambilnya. Atau kalau nggak ada yang bisa dimintai tolong, tahan dulu semua pengiriman suratmu dengan memberitahu kantor pos terdekat. Pencuri juga akan tahu kalau rumahmu sudah lama kosong dengan mengamati rumput yang belum dipotong. Sebelum meninggalkan rumah, sebaiknya minta orang lain untuk memotongnya secara rutin. Waspadalah, waspadalah. Kalau kamu pikir kunci rumahmu bisa menghentikan maling, coba pikir sekali lagi. 60% pencurian terjadi lewat pembobolan. Jadi, orang-orang jahat ini tahu pasti cara memasuki rumahmu meski semuanya tergembok. Sementara itu, 30% pembobolan rumah terjadi karena pintu atau jendela rumah tidak dikunci. 65% pencurian terjadi antara pukul 6 pagi dan 6 sore, yakni pada jam-jam kerja. Sebelum membobol masuk, maling berpengalaman menghabiskan berhari-hari bahkan berminggu-minggu mengintai targetnya. Mereka mempelajari jadwal dan rutinitas harianmu agar tahu persis kapan kamu pergi dan berapa lama. Mereka menemukan informasi ini dengan mengawasimu dari jauh atau menggunakan sejumlah trik rahasia. Salah satu trik yang paling populer dilakukan pencuri adalah mengikat seutas benang di gagang pintu depan dan mengaitkannya ke dinding atau kosen pintu. Benang ini sangat tipis sehingga mata kita takkan menyadarinya. Dengan mengecek benang, pencuri bisa mengetahui pola hidupmu. Mereka bisa tahu kapan kamu berangkat kerja, pergi ke gym, liburan akhir pekan, dan tentu saja kapan kamu kembali pulang. Dengan semua informasi ini, mereka bisa membuat rencana yang sempurna. Pencuri berpengalaman punya checklist untuk menandakan rumah yang mudah dibobol. Pertama, kamu tidak mengunci pintu atau jendela. Mengunci rumah sepertinya hal sepele yang pasti selalu kamu lakukan, tapi banyak orang tidak melakukannya. Mereka mungkin tertipu karena merasa aman punya pagar tinggi atau lingkungan yang tenang. Atau mungkin mereka berpikir, aku cuma mau ke warung sebentar. Memang apa yang bisa terjadi dalam 5 menit? Percaya atau tidak, 5 menit sudah lebih dari cukup bagi pencuri berpengalaman untuk masuk, mengambil barang berhargamu, dan kabur dari TKP. Rumahmu kosong pada siang hari. Banyak orang mengira pencurian biasa terjadi pada malam hari, padahal kebanyakan orang ada di rumah pada waktu itu. Risiko si pencuri tertangkap pun makin besar. Jauh lebih aman jika mereka beraksi pada siang hari, ketika semua orang sedang di kantor atau sekolah. Kalau kamu sering mengunggah foto dan postingan di media sosial tentang barang mahal atau liburan mewah, jangan heran kalau suatu saat nanti beberapa barang berhargamu hilang dari rumah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat dirimu tidak diincar maling. Senjata terbaikmu adalah sistem keamanan dan pengawasan rumah. Jika si maling melihat alarm dan kamera, kemungkinan besar mereka akan mencoret rumahmu dari daftar target potensial. Anehnya, tanda awas ada anjing galak juga bisa mencegah pencurian. Lebih baik lagi kalau kamu punya anjing penjaga sungguhan. Pagar tinggi dan semak lebat yang menyediakan privasi bagi rumahmu malah bisa menjadi bumerang. Tetanggamu memang tidak bisa mengintip kegiatanmu di halaman belakang, tapi mereka juga takkan sadar kalau ada warga yang tidak jujur mengundang diri mereka sendiri masuk ke rumahmu saat kamu tidak di rumah. Membuka area di sekitar rumahmu bisa menjadi salah satu pilihan agar tidak tampak terlalu terkurung. Apa kamu sering menaruh dompet dan kunci mobil di wadah dekat pintu depan? Yap, memang lebih mudah jika semua itu ada di sana saat kamu mau keluar. Tapi jika seorang pencuri membobol rumahmu pada malam hari, akan sangat mudah bagi mereka untuk mencuri barang berhargamu dan diam-diam pergi. Tempat terbaik untuk menaruh kunci mobil dan dompet pada malam hari adalah di dekat tempat tidurmu. Waspadalah, waspadalah.
Kamu mungkin pernah dengar pas ada pencuri yang mau nentuin rumah targetnya. Mereka mulai dengan mengamati rumah itu. Artinya, mereka mengawasi pemiliknya, mencari tahu informasi rutinitasnya, dan menentukan waktu terbaik untuk memasuki rumah itu. Pada saat mereka siap beraksi, mereka sudah tahu pasti kapan waktunya rumah itu kosong atau kapan si pemiliknya lengah. Salah satu trik yang dipakai pencuri untuk mengumpulkan informasi tentang rutinitasmu itu sangat sederhana, sampai-sampai kamu mungkin nggak curiga. Tapi kalau kamu mendengar bunyi berderak pelan di bawah sol sepatumu, berhentilah dan cek ada apa di sana. Kemungkinan besar kamu akan melihat biskuit remuk. Kalau benar, kamu wajib curiga ada yang nggak beres. Masalahnya, ini adalah alat penjahat yang lumayan efektif untuk mengetahui apa kamu sudah pergi atau kapan tepatnya kamu pulang pada malam hari. Biskuit adalah objek yang tidak mencurigakan, dan orang biasanya nggak terlalu memikirkannya meski mereka menyadari keberadaannya. Kamu tiba di rumah, menginjak biskuit, membuatnya hancur, dan secara otomatis mengungkapkan rahasiamu kepada si pencuri. Mereka tahu 100% di rumahmu ada orang atau tidak dan bisa mengetahui jadwalmu. Bahkan bisa lebih bahaya lagi kalau kamu lama nggak di rumah. Biskuit di bawah keset tetap utuh dan si penjahat tahu rumahmu sasaran empuk untuk dibobol. Jadi, kalau kamu nemu camilan di bawah keset, ingat, itu adalah pertanda buruk. Ada yang mengincar rumahmu dan mengawasinya. Segeralah lapor polisi atau ambil langkah keamanan. Taktik biskuit tadi cuma salah satu dari banyak trik yang dipakai pencuri. Satu lagi hal yang bisa menjadi pertanda dirimu sedang diawasi adalah kerikil putih yang ditinggalkan di dekat rumah atau di jalan masuk mobil. Artinya, ada penjahat yang sudah mengunjungi rumahmu dan menandainya sebagai layak dibobol. Alasan lain yang membuat si pencuri meninggalkan kerikil adalah untuk menunjukkan bahwa rumahmu kosong sepanjang siang. Nah, kalau kamu sedang berjalan di dekat rumah dan melihat USB di tepi jalan atau dinding, jangan bingung. Kemungkinan besar kamu menemukan dead drop. Meski namanya seru, ini adalah karya seni global yang terinspirasi dari trik dunia mata-mata dan spionase. Orang-orang yang tahu soal ini akan dengan senang hati mengenakan mantel hitam dan kacamata hitam mereka untuk bertukar informasi rahasia dengan orang lain. Pasalnya, beberapa dekade lalu, mata-mata punya cara sendiri untuk bertukar informasi rahasia. Ada juga live drop, yaitu saat mata-mata bertemu secara langsung. Tapi ini biasanya sangat berbahaya. Jadi, sistem dead drop diciptakan. Dalam hal ini, batu bata longgar di dinding gang mungkin menyembunyikan dokumen penting yang harus diambil nanti. Saat ini, ada lebih dari 1.500 dead drop di seluruh dunia, dan akumulasi data di dalam USB ini mencapai 10 terabyte. Kamu bisa menemukan dead drop di benua manapun yang ada, kecuali Antartika. Mungkin karena di sana nggak banyak tembok ya. Jadi, kalau kamu nemu yang kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, jangan mencolokkan USB tak bertuan ini ke komputermu. Kita nggak pernah tahu virus apa yang mengintai di sana yang bisa menghancurkan konten hard drive-mu. Risikonya tinggi, jadi sebaiknya jangan macam-macam deh. Kalau kamu 100% yakin mau mencoba, amankan dulu komputermu sebaik mungkin. Kedua, kamu nggak akan bisa menebak informasi apa yang menunggumu di USB itu. Siapapun bisa mengunduh video, foto, atau file teks, dan ini saja sudah menyebabkan banyak masalah. Omong-omong, apa kamu pernah dapat paket berisi USB? Mau apapun yang kamu lakukan, jangan colokkan USB itu. Kasus seperti ini makin sering terjadi di Australia. Polisi memperingatkan orang-orang bahwa peretas telah menemukan taktik baru. Mereka menaruh USB asing ke kotak surat. Tak heran kalau perangkat ini mengandung malware yang bisa merusak komputermu. Para peretas memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan pastinya berhasil. Orang-orang nggak bisa melawan keinginan untuk memeriksa isi hadiah misterius ini. Akibatnya, hampir setengah USB yang diterima lewat pos akhirnya dicolokkan. Setelah itu, orang-orang mulai mengalami masalah serius dengan laptop dan komputer mereka. Misalnya, media penipuan mulai menayangkan penawaran layanan, atau ada virus komputer yang merusak file dan program di dalam PC. Jadi, jangan sentuh USB gratis, oke?
Kamu pulang dari mall, kantor, atau bandara dan pergi ke tempat parkir untuk masuk mobil. Kamu membuka pintu mobil dan memasukkan kuncinya ke kontak. Saat mau menyalakan kendaraanmu dan pergi, kamu melihat objek aneh di kaca depanmu. Wah, ada uang 100 ribuan di wipermu. Kamu pasti langsung membayangkan mau belanja apa pakai rezeki nomplok ini. Tapi masa iya ada orang yang nggak sengaja naruh uang di kaca depanmu dan melupakannya sama sekali? Hati-hati, ini sebenarnya hanya tipu muslihat. Karena begitu kamu keluar dari mobil untuk ngecek uang misterius itu, si pemilik uang tadi akan beraksi. Mereka akan masuk ke mobilmu dan gaspol dengan kecepatan mobil balap. Soalnya, pasti kita nggak bakal terpikir untuk mematikan kunci kontak mobil dan membawa barang berharga keluar saat turun dari mobil untuk mengecek uang di kaca depan. Akibatnya, dalam waktu kurang dari semenit saja, kamu akan kehilangan mobil, dompet, dan dokumen, plus terdampar di tempat parkir. Baru-baru ini, orang-orang juga menemukan pakaian seperti kemeja tergeletak di kaca depan atau terbungkus di wiper. Kalau kamu pernah menjadi salah satu orang ini, jangan jatuh ke perangkap ini dan jangan coba memindahkan objek tadi. Masuk saja ke mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat parkirmu. Pakaian yang tampaknya salah tempat ini sebenarnya adalah alat tipuan baru yang dipakai perampok dan pencuri. Cara kerjanya begini, saat kamu melihat pakaian atau kain yang menghalangi gerak wipermu atau menghalangi pandanganmu, reaksi pertamamu pasti melepasnya. Tapi waktu kamu sibuk membuka dan mencoba memindahkannya, si penjahat punya banyak waktu untuk menyergapmu. Tempat paling umum untuk penipuan semacam ini adalah lapangan parkir. Tempat seperti ini biasanya sangat gelap dan sepi, yang artinya cuma ada sedikit saksi dan ada ruang gelap luas bagi si penjahat untuk menunggu. Kalau suatu hari nanti kamu pulang dan melihat grafiti atau tanda di pintu atau rumahmu, segera lapor polisi. Meski cuma kelihatan kayak prank anak-anak iseng atau coretan sederhana, sebaiknya kamu hati-hati daripada menyesal. Karena pencuri memakai tanda tertentu untuk memberitahu penjahat lain tentang rumahmu. Misalnya, ada tanda yang menyerupai angka Romawi 2, yang artinya pemilik rumah ini kaya. Jadi, tempat itu adalah target yang bagus. Di sisi lain, lingkaran yang digaris memberitahu pencuri lain bahwa tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari rumah ini. Jadi pengen menandai rumahmu sendiri pakai tanda ini kan? Nah, persegi panjang horizontal yang dibagi menjadi 4 bagian berarti tempat ini punya anjing penjaga yang besar dan agresif. Segitiga yang dibagi 2 dengan garis vertikal memberitahu penjahat untuk membobol tempat ini cuma saat tengah malam. Sementara segitiga terbalik menandakan rumah atau apartemen ini kosong setelah makan malam. Dan tanda yang mirip gabungan A dan K membuat sesama pencuri tahu bahwa rumah itu selalu penuh orang. Tahu nggak? Ada loh perkumpulan pencuri yang suka mencuri hidangan penutup bernama masih lapar nih. Hehe, nggak kok, aku bercanda. Ada trik baru yang dipakai pencuri mobil, dan trik ini menggunakan koin. Mereka menyelipkannya ke celah antara pintu dan pegangan pintu. Saat seorang pemilik mobil mengira sudah mengunci pintunya dengan remote, kendaraan tersebut sebenarnya masih terbuka. Koin tadi menghalangi kunci di salah satu pintu. Begitu pemiliknya berjalan menjauh dari mobil, si pencuri sama sekali tidak kesulitan membuka pintu mobilnya dan pergi. Ada satu trik lagi. Begitu ada pertemuan besar, pesta besar, atau bahkan hari yang ramai di mall, pencuri mobil membuat pengumuman bahwa mobil tertentu yang mereka pilih pastinya sedang menghalangi kendaraan mereka. Jadi mereka tidak bisa pulang. Begitu pemiliknya datang untuk memindahkan mobil, sekelompok pencuri mulai beraksi. Mereka mengira dan untuk alasan yang jelas bahwa orang tersebut membawa kunci mobilnya. Hotel dipakai banyak orang untuk nginep setiap hari. Tapi nggak semua hotel benar-benar memperhatikan aspek kesehatan loh. Tempat kayak gini bisa menjadi sarang kutu dan serangga lain. Dan kita bisa aja kurang teliti. Jadi setelah kamu ngebuka pintu kamar hotel, sebaiknya jangan langsung buka barang bawaanmu ya. Jangan taruh pakaianmu di atas rak, apalagi di atas kasur. Sebaiknya taruh dulu kopermu di atas bathtub, lalu periksa seisi kamar. Barangkali ada serangga yang nyebelin itu. Lihat juga semua karpet, perabot empuk, bantal, dan seluruh area yang mungkin jadi tempat tinggalnya. Setelah itu, ambil kopermu dari bathtub dan keluarin isinya. Bathtub menjadi tempat yang paling aman karena serangga kecil nggak bisa hidup di situ. Dengan begini, kopermu nggak akan kemasukan serangga saat kamu nggak melihatnya.
Sebaiknya singkirin juga selimut tebal di situ ya. Spray memang rutin dibersihin, tapi kalau selimut enggak. Petugas di sejumlah hotel rutin mencucinya setiap minggu, tapi ada juga yang nggak terlalu ambil pusing. Spray juga gitu, kebanyakan hotel mewah menggantinya setiap hari, tapi sejumlah hotel murah nggak mengganti sarung bantal dan spray mereka setelah tamunya check out. Jadi sebaiknya minta sarung bantal baru aja deh setelah kamu sampai di kamarmu. Selain itu, jangan sembarangan minum pakai gelas ya. Banyak gelas di hotel cuma asal dibersihin. Bahkan sejumlah pegawai memakai disinfektan dan pemoles perabot supaya gelasnya kelihatan bersih. Kira-kira kenapa ya spray di kamar hotel nggak ada karetnya? Spray jenis ini memang lebih gampang dipasang, tapi dinilai kurang praktis. Spray di hotel jauh lebih sering diganti daripada spray di rumah. Dan kalau keseringan dibongkar pasang, karetnya bisa cepat kendor. Spray berkaret juga sulit dilipat karena ukurannya harus berlainan, padahal tiap kasur punya ukuran spraynya sendiri-sendiri. Jadi lebih praktis pakai spray biasa aja untuk semua ukuran. Tahu nggak sih, kebanyakan linen kasur dan handuk hotel berwarna putih? Warna ini pastinya nggak asal dipilih dong. Alasan pertamanya berkaitan dengan kemudahan. Karena semua kain berwarna putih, mereka bisa mencucinya jadi satu, lalu memakai pemutih untuk ngilangin noda. Alasan lainnya berkaitan dengan pengalaman tamu hotel. Menurut survei, warna putih dianggap mewah dan fresh, sehingga para tamu lebih betah menginap di situ. Kalau kamu ngelihat harga kamar hotel yang sangat miring di sebuah website, jangan langsung tergiur ya. Kemungkinan itu belum termasuk biaya jasa. Kalau ada pilihan bayar di muka, kamu akan ngelihat harga akhirnya saat kamu mau bayar. Di situ kamu akan ngelihat harga sebelum booking dan semua biaya tambahan termasuk biaya jasa. Dan kalau mau bayar di tempat, bisa-bisa kamu malah terkaget-kaget saat mau check out. Makanya kamu harus baca semua syarat dan ketentuannya terlebih dulu. Hotel juga bisa nyediain fasilitas nyeleneh seperti telepon di dalam toilet, terutama di dekat kloset. Buat apaan sih? Nah, itu sebetulnya syarat yang harus ada agar hotel tersebut mendapat rating 4 berlian dari AAA. Selain itu, telepon ini juga bisa dipakai dalam kondisi darurat. Misalnya saat si tamu tiba-tiba kepleset di kamar mandi, mereka bisa menggunakannya untuk minta bantuan. Hotel biasanya nggak ada penyedot WC. Pihak hotel pengen membangun image agar setiap tamunya menjadi orang pertama yang masuk ke kamar itu. Jadi mereka perlu bikin si tamu ngerasa nyaman. Dan menurut survei anonim, penyedot WC di kamar mandi bikin para tamu berpikiran kalau klosetnya pernah rusak. Dan hal ini bisa ngerusak image hotel. Kalau kunci kamar hotelmu berupa kartu bermagnet, jangan lupa pisahin dari ponsel dan dompetmu ya. Kartu kunci kayak gini sering diset ulang karena prosesnya dibikin lebih cepat dan mudah. Jadi magnet kuat seperti magnet ponsel bisa menghapus kartu kuncimu. Akibatnya, kamu nggak akan bisa masuk ke kamar dan kalau udah begini malah bikin repot sendiri kan? Ya, meskipun pihak hotel bisa ngasihin kartu yang baru sih. Banyak hotel cuma menerima pembayaran via kartu kredit, jadi calon tamu nggak akan bisa pesan kamar langsung atau memakai layanan berbayar. Booking kamar hanyalah langkah awal sebelum kamu bisa nginep di hotel. Selama menginap, kamu mungkin akan menggunakan layanan berbayar yang baru ditagihkan saat kamu check out. Kalau saldo di kartu debitmu nggak mencukupi, pihak hotel harus nuntut kamu untuk melunasinya. Tapi kalau kamu pakai kartu kredit, semua biaya tambahan akan dibebankan ke bank. Jadi semua pihak bisa puas kan? Waktu check-in dan check-out yang nggak bisa diubah, tujuannya baik kok. Dengan begini, kamu nggak bisa asal nyelonong ke kamar yang masih dihuni meski kamu udah ngebooking. Pegawai hotel juga perlu ngebersihin kamarnya dulu kan sebelum tamu lain datang. Waktu check-out biasanya sekitar pukul 11 sampai 12 siang karena pihak hotel juga peduli dengan kesehatanmu. Selain bisa sarapan, kamu juga punya cukup waktu untuk siap-siap sebelum meninggalkan hotel. Banyak hotel nggak punya colokan di dekat tempat tidur. Aduh, ini sih nyebelin banget. Tapi bisa dipahami kok. Banyak hotel di seluruh dunia didirikan sebelum ponsel dan perangkat portabel lain sepopuler sekarang. Di zaman dulu, mereka nggak perlu colokan kayak gitu. Banyak hotel juga masih belum up to date. Nah, untuk menghindari masalah ini saat nginep, sebaiknya pilih hotel yang baru dibangun aja. Saat kamu check-in, kemungkinan besar pegawai hotel udah mengenalimu. Apalagi kalau di hotel mewah, mereka bakal ngepoin akun medsos tamu mereka. Meski agak nyeremin, hal ini bertujuan agar mereka bisa lebih mengenalmu dan kamu lebih kerasan. Di meja resepsionis, kamu juga akan diberi kunci awal yang ngeriset kunci pintu untuk ngehapus kunci yang ada.
Tapi selalu hormati resepsionismu ya. Mereka bisa aja ngeprank tamu yang gak sopan dengan bom kunci. Misalnya dengan ngasihin 2 kunci awal yang bisa ngeriset pintu. Jadi saat kamu memakai kunci kedua, kunci pertama gak bisa digunakan. Kamu mungkin gak akan ngelihat pasta gigi di kamar mandi hotel. Di hotel-hotel murah, biaya pemesanan pasta gigi tergolong mahal karena produk ini termasuk perlengkapan kesehatan. Tapi kalau di hotel mewah justru sebaliknya, mereka sering kebingungan milih pasta gigi yang cukup mewah untuk ditaruh di kamar hotel. Para petugas hotel memang rutin ngebersihin kamar, tapi prioritas mereka bukan ngebersihin barang-barang kecil dengan disinfektan. Remote dan telepon termasuk barang terkotor di kamar hotel loh. Jangan lupa bersihin pakai tisu sebelum kamu memakainya ya. Kalau kamu mau nyimpen barang berharga di berangkas hotel, sebaiknya pikir-pikir dulu deh. Kunci hotel menggunakan kode pas tanpa gembok, jadi kemungkinan besar petugas hotel akan tahu kode masternya. Dan informasi ini bisa aja diketahui orang lain kan? Pihak hotel biasanya ngebiarin kamar hotel mereka overbooking karena tingkat ketidakhadiran harian rata-ratanya mencapai 10%. Jadi meskipun udah booking, kamu belum tentu mendapatkan kamar. Kalau kamu datang pas kamarnya penuh, kemungkinan kamu akan mendapat kamar pengganti di hotel serupa di area terdekat dan biayanya ditanggung oleh mereka. Di antara sekian banyak barang aneh yang tertinggal di hotel, sebagiannya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Pegawai di salah satu hotel di Portugal bahkan pernah nemu hiu. Meski nggak diketahui asal-muasalnya, hiu itu akhirnya berhasil dikembalikan ke habitat aslinya. Kebanyakan lantai hotel dipasangi karpet karena beberapa alasan. Yang pertama demi keselamatan, karena lantai berkarpet nggak terlalu licin dan kita nggak akan gampang kepleset seperti di lantai kayu atau keramik. Lantai berkarpet juga lebih menghemat biaya karena karpet yang rusak lebih gampang diganti dengan biaya murah daripada pengganti seluruh lantainya. Karpet juga bisa bikin kamar lebih kedap suara dan ini akan sangat berguna kalau tamu di sebelah kamarmu suka berisik. Kamu pernah dengar istilah sarapan kontinental nggak? Kira-kira maksudnya apa ya? Dan kenapa namanya kayak gitu? Nama ini sebetulnya berasal dari Inggris Raya yang berupa negara kepulauan. Dan sarapan ini disajikan di benua Eropa. Menunya berupa pastry, roti dengan berbagai topping, daging, keju, jus buah, dan minuman panas. Kamu masuk ke kamar hotel, terhubung ke Wi-Fi, melompat ke tempat tidur dan memposting 15 foto pemandangan jendela barumu. Ketika kegembiraan awal hilang, kamu melihat lampu berkedip yang mencurigakan di TV besar. Mungkinkah ada orang yang mengawasimu? Atau kamu terlalu banyak menonton film mata-mata? Nah, kamera tersembunyi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kamera yang besar mudah dikenali, tapi kamera yang kecil bisa sangat tersembunyi dan gak mencolok. Kamera tersembunyi bisa bersembunyi di balik furniture, di dekorasi atau ventilasi, dan di mana saja yang sulit disadari. Bahkan ada kamera khusus yang bisa disembunyikan di benda-benda yang sering dipindahkan seperti beker, bingkai foto, vas bunga, dan lampu. Periksa apakah benda-benda ini menghadap ke sudut yang aneh atau diposisikan untuk mendapatkan pemandangan terbaik dari tempat tidur atau kamar mandimu. Cara termudah untuk menemukan kamera tersembunyi adalah dengan mencari pantulan lensa karena semua kamera dilengkapi dengan lensa. Matikan lampu dan pindai ruangan secara perlahan dengan senter, penunjuk laser, atau detektor kamera mata-mata nirkabel khusus. Alat-alat ini dilengkapi dengan lampu pemindai inframerah dan satu lampu penerangan. Kalau kamu menemukan titik merah yang memantulkan cahaya, kamu harus menyalakan senter untuk membantu memeriksa apakah ada kamera tersembunyi. Periksa juga ventilasi serta lubang dan celah lainnya di dinding atau langit-langit. Sebagian detektor canggih bahkan menunjukkan kepadamu apa yang dilihat oleh kamera, sehingga lebih mudah dikenali dan dinonaktifkan. Namun, detektor hanya bekerja pada kamera yang dihidupkan dan berfungsi normal. Ponsel juga bisa membantumu menemukan beberapa ancaman tersembunyi loh. Nyalakan Bluetooth dan berjalanlah. Lihat apakah ada perangkat yang nggak dikenal muncul di layar. Cara lainnya adalah memasang aplikasi pemindai jaringan yang menunjukkan semua perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang kamu gunakan di hotel. Setelah selesai memindai, periksa daftarnya untuk mencari perangkat seperti IP kamera atau kamera. Selain itu, kamu bisa menempatkan ponsel dalam mode selfie, matikan lampu dan tutup tirai, dan lihat sekeliling ruangan secara perlahan-lahan sambil memfokuskan pada layar.
Perhatikan cahaya ungu atau putih pada layar. Kamu bisa bermain detektif dan menelepon teman atau anggota keluargamu dan mulai berjalan-jalan di sekitar kamar. Kamera rahasia seharusnya memancarkan semacam frekuensi radio. Kemungkinan besar ini akan mengganggu sinyal panggilan teleponmu. Kalau kamu mulai mendengar suara-suara aneh saat menelepon di area tertentu di kamarmu, pastikan untuk memeriksanya dengan cermat. Periksa saklar lampu, stop kontak, lampu, dan benda-benda lain yang biasanya nggak kamu perhatikan. Kalau terlihat agak bengkok, berlubang, atau tampak salah tempat, itu bisa menjadi tanda seseorang telah merusaknya. Banyak perangkat mata-mata butuh kabel, dan siapapun yang memasangnya harus menyembunyikan kabel tersebut. Seringkali di balik alas tiang vinil. Itulah kenapa tempat pertemuan lantai dan dinding adalah area lain yang harus kamu periksa. Hubungan, tonjolan, atau perubahan warna bisa menjadi tanda ada mikrofon yang bersembunyi di sana. Hal yang sama berlaku untuk bintik-bintik di langit-langit dan dinding, meskipun ukurannya nggak lebih besar dari koin. Kalau kamu menemukan kamera tersembunyi atau sesuatu yang terlihat mencurigakan, jangan menghindar dan beritahukan kepada petugas hotel atau layanan pemesananmu. Jangan mencoba menyentuh atau memindahkan perangkat itu sendiri. Jika pihak hotel menyangkal, hubungi penegak hukum setempat. Setelah memindai ruangan untuk mencari kamera, periksalah cermin. Bisa jadi ada orang yang sedang mengawasimu dari sisi lain. Pertama, lihat apakah cermin terpasang di dinding atau dapat disesuaikan. Jika cerminnya semi-transparan, maka cermin tersebut akan terpasang di dinding. Kamu bisa melakukan tes sederhana untuk memeriksa cermin. Tekan ujung jarimu pada kaca dan dorong dengan cukup kuat untuk meninggalkan sidik jari saat kamu menjauhkan jari. Periksa sidik jarinya. Kalau ada celah kecil antara sidik jari dan cermin di tempat kaca seharusnya berada, maka itu hanyalah cermin. Pada cermin semi-transparan, gak akan ada celah. Cara lain untuk mengecek apakah cermin semi-transparan yaitu dengan mengetuk kacanya. Kalau ada orang yang melihatmu dari sisi lain, cermin akan mengeluarkan suara kosong. Cermin ganda butuh cahaya yang lebih terang di sisi yang lain daripada sisimu. Mendekatlah ke cermin itu dan tangkupkan tanganmu di sekitar mata. Apakah kamu melihat cahaya di balik cermin? Kalau ya, mungkin ada beberapa penonton yang nggak diinginkan. Sebelum meninggalkan kamar atau pergi tidur, pastikan setiap pintu terkunci dengan aman. Yang kumaksud dengan setiap pintu, bukan hanya pintu masuk ke kamar, tapi juga pintu yang mengarah ke teras kalau ada. Kamu bisa membawa kunci pintu portable untuk keamanan ekstra kalau kamu menginap. Kamu juga bisa memulai proyek DIY kecil dan melilitkan ikat pinggang atau tali tas di sekitar lengan yang mendorong pintu menutup. Ikat dan lilitkan beberapa kali untuk mendapatkan lapisan perlindungan ekstra. Cara lain ketika kamu akan tidur siang atau tidur adalah membangun piramida barang di dekat pintu. Gelas dan mug akan sangat cocok. Kalau seseorang mencoba masuk ke dalam saat kamu tidur, akan ada suara berisik. Penyusup lebih suka senyap, jadi kemungkinan besar mereka akan menyerah untuk merampokmu secara langsung. Kalau kamu bepergian dengan beberapa barang berharga dan merasa nggak nyaman meninggalkannya di sekitar kamar, kamu bisa menaruhnya di berangkas di dalam kamar. Namun karena berangkas tersebut menggunakan kode sandi dan bukan kunci fisik, seseorang dari pihak hotel harus mengetahui kode utama untuk membukanya untuk berjaga-jaga. Jadi kamu bisa bawa berangkas sendiri ya. Kamu bisa menemukan berangkas yang bentuknya seperti buku di Amazon. Berangkas ini terbuat dari logam yang kuat dan kertas bertekstur. Berangkas ini dilengkapi dengan kunci kombinasi dan punya ruang yang cukup untuk menyimpan paspor, uang tunai, dan perhiasan. Kalau harus meninggalkan laptop di dalam ruangan dan ingin memastikan nggak ada orang yang mencolokkan drive USB untuk mencuri datamu, inilah yang bisa kamu lakukan. Letakkan sebotol air atau benda lain di samping port USB. Ukur jaraknya, katakanlah jaraknya sejauh 1 jempol. Agar seseorang bisa mencolokkan perangkat mereka ke laptop, mereka harus memindahkan botolnya. Kamu bisa mengambil 1 langkah lebih jauh dan menjatuhkan pena sejajar dengan laptop pada sudut tertentu. Kamu bisa mengukur sudutnya dengan jam tangan pintar atau ponsel menggunakan aplikasi kompas. Sekali lagi, kalau ada yang memindahkannya, kamu akan tahu.
Bahkan sesuatu yang sederhana seperti tanda "tolong jangan ganggu" bisa membantumu mengetahui apakah ada orang yang masuk ke kamarmu ketika kamu sedang pergi. Buatlah agar terlihat seolah-olah kamu pergi dengan terburu-buru dan tanda tersebut secara nggak sengaja tersangkut di antara pintu dan kusen pintu. Kalau kamu kembali dan tanda tersebut tergantung bebas, maka seseorang pasti telah mengabaikannya dan mencoba mengganggumu. Kalau begini, kamu bisa menghubungi resepsionis dan minta dikirim seseorang untuk menemanimu masuk ke kamar agar kamu tetap aman. Kalau kamu peduli dengan kebersihan kamar seperti halnya kamu peduli dengan barang-barang dan keamanan pribadimu, ini untukmu. Petugas housekeeping biasanya punya hingga 20 kamar untuk diurus dalam satu shift 8 jam. Itu artinya mereka hanya punya waktu nggak lebih dari 30 menit untuk kamarmu. Ini memberi mereka cukup waktu untuk merapikan tempat tidur, membersihkan lantai kamar dan kamar mandi, mengosongkan tempat sampah dan membersihkan semua permukaan. Namun mereka jarang punya waktu untuk mengurus benda-benda yang lebih kecil seperti saklar lampu, gagang pintu dan laci, dan remote. Dan ya, benda-benda ini adalah benda yang paling sering kamu sentuh. Benda-benda ini bisa memiliki lebih banyak kuman daripada toilet. Jadi, kalau kamu ingin memastikan kuman-kuman itu nggak hinggap di tanganmu, bawalah tisu antibakteri yang cukup untuk membersihkan semua benda itu sebelum kamu menyentuhnya. Jika kamu menemukan garpu di jalan, ambil aja. Terima kasih kata-kata bijaknya Yogi Berra. Tapi jika kamu melihat garpu bengkok di pintumu, itu bukan pertanda baik. Para pencuri sudah mengubah garpu menjadi alat yang membantu mereka membuka kunci pintu dari luar. Mereka menekuk 2 gigi garpu bagian dalam, lalu mereka menyelipkan garpu di antara daun pintu dan kusennya di dekat kunci. Ketika garpu masuk, kedua gigi ini mencengkram kunci. Seluruh konstruksinya pas sekali. Dan dengan cara ini, penjahat mendapatkan cukup friksi untuk menggeser kunci maju mundur. Ini butuh waktu, tapi biasanya mereka bisa membukanya. Garpu di pintumu bisa berarti belum ada pembobol masuk rumah, tapi dia berencana akan datang mungkin saat kamu tidur. Kamu hampir nggak akan melihat ada hal aneh jika kamu melihat dari dalam saat garpu berada di dalam. Penjahat membentuk garpu dengan cara yang sama dengan rake, dan jika kamu punya pengetahuan tentang peralatan yang dipakai untuk membuka paksa kunci, mungkin kamu tahu mereka memakai rake untuk menyelaraskan pin di bagian atas kunci. Dengan begini, engkol akan mudah berputar dan membuka. Jika kamu pernah punya pengalaman dengan pencuri, hati-hati ya. Kamu mungkin percaya mereka nggak akan membobol rumah yang sama 2 kali karena terlalu berisiko. Tapi kenyataannya, mereka benar-benar kembali ke rumah yang sama berkali-kali. Misalnya mereka mungkin datang untuk mengambil barang-barang yang gak berhasil mereka bawa pada kesempatan pertama. Selain itu, mereka sudah mengenal rumah, hal yang menghemat waktu. Juga pemilik rumah mungkin sudah mengganti barang-barang yang dicuri. Dan seringnya diganti dengan barang yang lebih berkualitas daripada semula. Salah satu cara melindungi barang berhargamu dari pencuri adalah mengelem kunci cadangan di bawah keset. Tapi sebaiknya bukan kunci yang bisa membuka sesuatu yang penting di rumahmu ya. Banyak kasus ketika pencuri akan memasuki rumah dan mengecek di bawah keset, yaitu salah satu tempat yang mereka cek pertama kali dan gak berhasil mengambil kunci itu. Mereka segera mundur, mengecek sekeliling untuk mengetahui apa ada yang mengawasi dan pergi. Mungkin mereka mengira ini semacam prank atau jebakan. Mereka bahkan gak akan berusaha mencari jalan lain untuk masuk ke rumah karena skenario ini kelihatan terlalu aneh bagi mereka. Tinggalkan sepasang sepatu bot kerja di luar, di teras, tepat di samping pintu. Pencuri akan melihat itu dulu dan kemungkinan mereka akan mundur kecuali kalau mereka mengenalmu atau tahu kamu sedang pergi. Sepatu bot ini memberitahu mereka bahwa seseorang ada di rumah dan bisa saja dia pria besar dan kuat yang siap mempertahankan rumahnya. Jika kamu nggak suka merapikan kamar, inilah alasan tepat yang bisa kamu gunakan. Pencuri cenderung menghindari tempat-tempat berantakan. Mungkin menurut mereka, mustahil di sana ada barang berharga. Keren, aku sudah bertahun-tahun melakukan itu. Mungkin kamu memakai penahan pintu untuk mencegah pintu menutup kan? Tapi jika kamu pasang di balik pintu yang membuka ke dalam, alat ini jadi sangat berguna yang nggak memungkinkan siapapun membuka pintu dari luar. Yap, sekalipun knop pintunya bisa diputar.
Dan ini cara keren untuk mengamankan rumahmu, misalnya ketika kunci pintumu rusak. Tapi ini cuma bisa jadi salah satu metode yang bisa dipakai karena mungkin akhirnya penyusup berhasil mengatasi penahan pintu kalau mereka cukup lama mencobanya. Pertimbangkan juga kursi yang kokoh, kamu bisa mengatur sudutnya hingga bagian atas kursi pas di bawah gagang pintu, sementara kakinya tertanam di lantai. Dengan cara ini, kamu membentuk tekanan antara lantai dengan pintu dan mencegah pintu terbuka. Bagian belakang kursi juga bisa menghambat gagang pintu gaya tuas hingga tak seorang pun bisa membukanya ke bawah. Cara ini mungkin nggak begitu berhasil jika gagang pintu juga bisa ditarik ke atas. Dalam kasus ini, kamu bisa memakai tali atau ikat pinggang, lalu ikat gagang tuas langsung dengan kursi. Pertimbangkan untuk memasang jendela laminasi. Jendela biasa dari kaca pengaman atau kaca temper biasanya pecah berhamburan jika kamu pukul. Ini memudahkan penyusup memasuki rumahmu dengan sangat cepat. Jendela laminasi bisa pecah tapi nggak berhamburan karena ada lapisan plastik yang menahan pecahan-pecahan itu. Minimal ini akan mencegah pencuri membuat lubang yang bisa dipakai masuk. Dan jika jendela sulit dipecah, lebih besar kemungkinan pencuri akan menyerah dan pergi. Harga kaca jendela laminasi 2 kali lebih mahal dibanding kaca jendela berlapis ganda standar. Jika menurutmu ini berlebihan, kamu bisa menyewa tenaga profesional untuk memasang lapisan laminasi kaca di atas jendela yang sudah kamu miliki. Lapisan pengaman bahkan lebih murah dan prinsip yang dipakai sama, tapi nggak sama efektifnya. Tips lain untuk melindungimu dari pembobol rumah, jangan unggah lokasimu di media sosial sampai kamu pulang ke rumah. Jika seseorang berencana membobol rumahmu, dia akan menunggu kesempatan untuk melakukannya saat kamu nggak di rumah. Dan jika kamu mengunggah momen menyenangkan di pesta atau liburan, ini bisa menjadi sinyal bahwa di rumahmu nggak ada orang. Periksa selalu siapa yang kamu izinkan masuk rumah. Sebagian orang percaya begitu saja pada siapapun yang masuk rumah mereka. Jika ada orang asing mengenalkan diri sebagai sales, periksa identitasnya. Jangan beritahu dia di mana barang berhargamu dan perhatikan pertanyaan yang dia ajukan. Jika kamu mengizinkan seseorang masuk rumah, jangan bilang kamu sendirian ya. Pura-pura aja ada orang tidur di kamar, meskipun di rumahmu benar-benar nggak ada seorang pun kecuali kamu. Lebih baik jangan jawab ketukan pintu, kecuali kamu menunggu orang tertentu atau kamu mengenali orang itu melalui lubang intip. Cari tempat yang bagus untuk menyembunyikan barang berharga. Hindari kamar tidurmu, terutama di kolong ranjang, lemari pakaian, atau tempat lain yang cenderung akan digeledah dulu oleh kebanyakan pencuri. Pilih tempat persembunyian yang gak lazim di dapurmu, dan gimana kalau bikin lubang di dinding dan menutupinya dengan gambar? Atau pilih sudut gelap di lemari pakaianmu? Bola sepak juga opsi bagus. Keluarkan sebagian udaranya dan buka salah satu jahitannya. Setelah kamu menyembunyikan barang berhargamu, kembalikan jahitannya. Jika kamu bikin perabotan, tambahkan bagian dasar atau atas palsu. Pasang kayu lapis 0,6 cm tepat di atas laci teratas, lalu pasang engsel piano di atasnya. Tara, kamu punya tempat penyimpanan. Kenali tetanggamu. Dengan begini kamu gak akan benar-benar sendirian. Selain itu mereka bisa bereaksi saat kamu gak di rumah. Kamu juga bisa membantu mereka loh. Jika kamu melihat orang asing mengintai rumah tetanggamu, kamu bisa memberitahu dia. Dengan begitu, kalian bisa saling mengawasi. Sediakan brankas. Sebenarnya, miliki beberapa brankas masing-masing lebih kecil dari sebelumnya. Tempatkan di tempat jelas yang akan digeledah pertama oleh pencuri, seperti kamar tidurmu. Dia akan berusaha membuka brankas pertama, lalu yang kedua, bahkan mungkin yang ketiga. Tapi setelah beberapa saat, dia akan menyerah. Karena sadar telah buang-buang terlalu banyak waktu untuk membuka brankas-brankas itu tanpa hasil. Dan tentunya, brankas terakhir nggak berisi barang berhargamu juga yang disembunyikan dengan aman di suatu tempat tak terduga. Tapi pencuri nggak akan mencarinya karena mereka sudah buang-buang waktu berusaha membuka brankas. Jangan terlalu mengandalkan tulisan "awas anjing" ya, kecuali kalau anjingmu terlatih untuk mengenali pencuri atau bisa mengingatkan kamu jika orang asing menyusup di sekitar rumahmu. Tapi jika anjingmu ramah, orang bisa memanfaatkannya loh dengan menawarkan makanan lezat atau mengelus-ngelusnya. Menariknya, ras yang lebih kecil mungkin opsi yang lebih baik karena lebih banyak menggonggong dan lebih cepat menarik perhatianmu.
Tulisan awas anjing juga memberitahu pencuri bahwa hewan peliharaanmu di dalam. Jika anjing bisa bergerak tanpa memicu alarm, maka penyusup juga bisa. Apa aja sih tanda-tanda kalau seseorang melacak ponselmu? Apakah kamu tahu cara mengetahui apakah ponselmu mendengarkan percakapanmu? Berikut ini beberapa tips tentang cara menangani aktivitas berbahaya tersebut. Bayangin kamu membuka tab pada browser ponsel atau sedang mengobrol dengan pasanganmu tanpa mengetahui ada orang asing yang memantau seluruh percakapan. Bagaimana perasaanmu? Si penyerang, ya kita sebut saja begitu, bisa melihat apa yang kamu browse dan dengan siapa kamu terhubung. Namun mereka mungkin nggak bisa melihat pesan-pesanmu. Hal ini tergantung pada cara yang mereka pilih untuk melacak. Kalau kamu memasang aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga, privasimu bisa dalam bahaya loh. Kamu mungkin melakukannya tanpa tahu aplikasi tersebut berbahaya. Kedua, kamu mungkin nggak sengaja membagikan kredensialmu melalui phishing scam. Terakhir, kalau perangkat lunak perangkatmu sudah ketinggalan zaman untuk waktu yang lama, seperti 1 tahun atau lebih, perangkat lunak tersebut lebih rentan terhadap serangan. Apa aja sih tanda-tanda ponsel cerdas dilacak? Petunjuk pertama adalah penggunaan data latar belakang yang berlebihan. Awasi terus penggunaan data tersebut. Kalau terasa lebih tinggi dari yang biasanya digunakan, selidiki apa yang menggunakan data tersebut. Apakah ada hotspot yang diaktifkan? Verifikasi perangkat yang terhubung dan cari tahu apakah ada yang nggak sah? Petunjuk kedua adalah riwayat browser. Kadang-kadang penyerang memuat hal-hal seperti situs phishing dari jarak jauh, dan kalau kamu melihat ketidaksesuaian dalam riwayat browsermu, itu pertanda buruk. Gejala ketiga adalah kehabisan baterai. Iya, ada suatu masa ketika baterai ponsel nggak bertahan cukup lama, tapi pada model-model terbaru, baterai bisa bertahan hingga berhari-hari. Kalau perangkatmu biasanya bertahan cukup lama, tapi baterainya tiba-tiba habis, kamu perlu memverifikasi aplikasi dan instalasi latar belakang. Gejala umum terakhir adalah reboot yang nggak normal. Tentu saja hal ini bisa saja terkait dengan masalah perangkat keras, tapi kenapa harus ambil risiko? Kamu bisa berkonsultasi dengan ahlinya untuk mengetahui apakah reboot ini terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak berbahaya yang telah diunduh. Pertanyaan utama, bagaimana cara agar tetap bebas dari pelacakan dan aman? Kamu bisa membeli pemblokir sinyal anti pelacakan. Model di Amazon ini juga bisa digunakan sebagai dompet. Telepon akan terputus dan sinyal GPS akan dinonaktifkan. Ini akan mencegah pelacakan. Kartu kredit dengan magnet IC juga akan aman di dalam kantong ini. Dan terakhir, kantong ini punya fitur anti radiasi. Oke, model ini mungkin terlihat sedikit ekstrem karena seringnya kamu ingin selalu bisa mengakses dan menggunakan ponsel. Lagi pula kamu nggak bisa menyimpannya di dalam kantong pemblokir sinyal selamanya. Berikut ini tips mudah yang bisa diterapkan untuk melindungi privasi. Pertama, hapus instalan aplikasi yang nggak dikenal. Tunggu dulu, aku bahkan nggak tahu apa ini. Tekan hapus, seperti yang kusebutkan, para peretas umumnya melacakmu melalui aplikasi. Kamu juga bisa mengaktifkan daftar hitam aplikasi, dan untuk menghindari efek samping berbahaya, selalu unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi. Sayangnya aplikasi yang meragukan bisa saja menyelinap ke Google Play dan App Store, tapi jumlahnya tentu saja lebih sedikit daripada opsi yang nggak terpercaya. Cara lain untuk melindungi ponsel adalah dengan membuat kata sandi yang kuat, dan kalau kamu mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk akun-akun penting, itu juga akan membantu loh. PIN yang kuat juga akan membantu karena orang terkadang nggak bisa menginstal spyware kalau perangkatmu terkunci dengan benar. Kamu bisa menggunakan sistem keamanan yang andal untuk lebih memperkuat keamanan. Aku tahu WiFi publik jauh lebih menggiurkan daripada menggunakan data sendiri, terutama kalau berada di negara lain untuk berlibur atau tujuan lain. Sayangnya, kalau WiFi nggak dilindungi kata sandi, terhubung ke sana akan berisiko. Para peretas biasanya menggunakan WiFi publik, mereka melakukan serangan siber dan mencuri data sensitif. Kalau kamu masih curiga seseorang sedang melacakmu, setel ulang ponsel ke pengaturan awal. Ini adalah cara paling efektif yang bisa kamu lakukan. Terkadang meskipun kamu menghapus aplikasi, file berbahaya bisa tertinggal. Tapi hey, jangan lupa untuk membuat cadangan semua data penting sebelum mengatur ulang perangkat ya. Jangan bilang aku nggak memperingatkanmu kalau video lucu anjingmu juga terhapus untuk selamanya.
Kita telah menyebutkan cara menghindari pelacakan. Namun dalam beberapa situasi, kamu ingin melacak ponselmu sendiri. Secara harfiah, kamu ingin menemukannya secara fisik, meskipun ada produk yang dikeluarkan oleh perusahaan ponsel pintar, ada banyak pilihan pencari yang lebih murah di Amazon. Yang satu ini mudah dihubungkan dan punya cincin, supaya kamu bisa dengan mudah menemukan ponsel atau barang lain seperti kunci. Katakanlah kamu menyebutkan pelacak Bluetooth pintar ini kepada temanmu dalam sebuah percakapan di sebuah kafe. Setelah beberapa waktu, kamu akan melihat beragam jenis iklan pencari kunci di Instagrammu. Apakah itu kebetulan atau ponselmu mendengarkan kamu? Singkat cerita, memang benar ponsel kita mendengarkan kita. Asisten virtual seperti Siri atau Alexa mendengarkan suaramu sepanjang waktu loh. Ini masuk akal sih. Asisten harus selalu mendengarkanmu agar bisa mendengar perintah. Namun kenyataannya nggak sesederhana itu. Pada 2019, sebuah laporan menemukan Siri terkadang secara keliru mengaktifkan dan merekam sesuatu. Beberapa rekaman ini bersifat pribadi. Katanya, Apple secara acak memilih durasi percakapan yang kecil untuk membuat Siri menganalisisnya. Kemudian Apple melihat bagaimana meningkatkan kualitas layanan. Hal ini nggak spesifik untuk Apple ya, hampir semua sistem asisten suara bekerja dengan cara ini. Tapi kenapa sih kita melihat iklan? Secara sederhana, pikirkan asisten suara sebagai mesin pencari. Kalau kamu melihat sesuatu dan mencarinya, kamu akan melihat iklan yang terkait dengannya nanti. Kalau kamu merasa nggak aman dan ingin membuat ponsel berhenti mendengarkanmu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, ganti ponselmu dengan burung merpati untuk berkomunikasi. Sekarang masalah terbesarnya, kamu harus memberi makan merpati dan membayar biaya cuci kering untuk penerima pesan. Oke, aku bercanda kok. Ponsel mendengarkanmu melalui mikrofonnya. Kamu bisa menonaktifkan Siri dan sejenisnya. Setelah menonaktifkan asisten suara, buka aplikasi yang ingin diberi akses ke mikrofon. Kalau aplikasi meminta terlalu banyak akses, tanyakanlah sebelum mengiyakan begitu saja. Apakah aplikasi pakaian benar-benar butuh akses ke mikrofon? Kurasa enggak. Terakhir, pertimbangkan penggunaan VPN untuk mengenkripsi aktivitas penjelajahan manualmu. Jadi, apakah legal bagi ponsel untuk mendengarkanmu? Jawabannya ada pada kotak kecil yang kita centang pada bagian syarat dan ketentuan. Kita memberi mereka persetujuan dan mengizinkan data kita dikumpulkan, mempercayai mereka untuk nggak menggunakan atau menjualnya dengan cara ilegal. Tahu nggak, CEO Apple, Tim Cook, pernah bilang ada lebih banyak informasi tentangmu di iPhone daripada di rumahmu. Bersiaplah untuk kagum atau takut dengan seberapa banyak yang diketahui ponselmu tentang dirimu. Perusahaan mengumpulkan data tentang pergerakan dan lokasimu yang diketahui, tapi mereka juga bisa merekam lokasi teman-temanmu. Mari kita ambil Find My Friends dari Apple sebagai contoh. Aku tahu fitur ini sangat berguna untuk menemukan satu sama lain di tempat yang ramai, tapi ketika kamu menggunakan fitur ini, ponselmu dengan cepat mengumpulkan data tentang di mana saja kamu pernah berada, berapa lama waktu yang kamu habiskan, dan siapa saja yang kamu temui di sana. Ponselmu bahkan bisa memahami suasana hati loh. Terkadang kamu melakukannya dengan sukarela melalui postingan atau tweet, tapi data latar belakang yang dilacak oleh ponsel itu sendiri juga punya pengetahuan yang cukup akurat tentang perasaanmu. Sebuah penelitian dilakukan dengan menggunakan kombinasi sensor ponsel untuk mengetahui kapan seseorang merasa tertekan atau panik. Penelitian ini dilakukan 4 bulan. Peneliti memberikan smartphone kepada 12 pasien dan menyuruh mereka untuk menggunakannya sebagai perangkat utama. Hasilnya cukup menarik. Peneliti mengungkapkan data aktivitas dan lokasi perangkat dapat memprediksi perubahan suasana hati pasien dengan akurasi 94%. Hal krusial lainnya adalah kata sandi. Kamu nggak perlu menghafal semua kata sandi karena ponsel atau akun Google akan mengingatnya untukmu. Aku tahu itu memang nyaman kalau kita memikirkan kemungkinan terburuk dari kata sandi akun yang tersimpan. Kata sandi tersebut akan tersedia bagi siapa saja yang masuk ke ponselmu. Ponselmu tahu seberapa sering, kapan, dan kenapa kamu mengangkat ponsel. Siklus tidurmu, rutinitas olahraga, daftarnya bisa memanjang seperti keju mozzarella dalam pizza. Sekarang aku permisi dulu ya, aku mau memeriksa ponselku untuk melihat seberapa aman diriku. Misi keselamatan akan segera selesai.
Jika kamu lihat gembok ini di mobilmu, mungkin kamu akan menemukan catatan bertuliskan nomor yang bisa dihubungi. Itu nomor penipu atau pencuri terdekat yang berharap kamu hubungi agar mereka bisa mengenakan biaya kepadamu untuk melepas gembok itu. Begitu kamu transfer uangnya, penipu akan ngasih tahu tempat kuncinya. Mereka tahu jika kamu melepas gembok itu sendiri akan merusak chat. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah segera hubungi polisi. Inilah beberapa trik rahasia yang disiapkan para pencuri mobil. Dengan pengetahuan tentang cara mengakses selama puluhan tahun, mobil-mobil tua adalah favorit mereka. Mereka mengerti kendaraan itu nggak punya alarm. Mobil jenis ini memakai rol kaca manual dan tanpa alat pelacak. Angan-angan tentang sasaran pencurian segampang ini cukup bikin mereka ngiler. Mobil-mobil berusia lebih dari 20 tahun memenuhi syarat sasaran empuk pencurian. Meskipun kamu berpikir mobilmu terlalu tua sehingga nggak begitu berharga, kebanyakan pencuri mengincar suku cadangnya. Suku cadang mobil kuno lebih berharga daripada yang kamu kira loh. Memasok barang-barang berharga di mobil tua kepada pembeli yang cocok membuatnya sepadan dengan risikonya. Cara mudah mencegah pencurian mobil tua adalah memasang kunci roda kemudi. Melihat keberadaannya saja akan menghalangi siapapun yang bertindak mencurigakan di dekat situ. Ketertarikan pencuri terkadang bukan pada mobil itu sendiri, tapi pada benda di dalamnya. iPad atau gawai lain yang terlihat di jok mobil akan mudah dicuri. Mereka akan memecahkan jendela, merampas, dan kabur. Uang beberapa juta rupiah dengan beberapa detik kerja adalah situasi menarik. Pastikan barang berharga kamu tersembunyi, sebaiknya di salah satu kompartemen, atau menguncinya dalam kotak sarung tangan. Secara statistik, 1 dari 6 pemilik mobil di lingkungan aman menyimpan kunci cadangan dalam kendaraan mereka. Mereka mengira ini cerdik dan menghemat waktu kalau kunci utama ketinggalan di rumah. Pencuri berkeliaran larut malam di lingkungan yang terbilang aman untuk mengecek semua mobil, siapa tahu ada mobil dengan kunci di dalamnya. Berhati-hatilah selalu, area parkir umum itu lapang dan luas. Ini juga lahan yang bagus bagi mereka yang diam-diam mengintai di pinggiran luar, mengawasi mobil-mobil yang paling jauh dari kamera keamanan. Di area parkir luas itu biasanya kurang fasilitas keamanan, jadi coba cari tempat terbaik yang paling dekat dengan toko-toko. Ada cara memarkir yang menyulitkan mobil untuk diderek atau dibawa kabur. Parkirlah mobil dengan bagian depan menghadap ke dalam dan pastikan ada rintangan, seperti lampu atau pagar pengaman di sana. Jika kamu memarkir mobil di jalan, arahkan roda ke trotoar dan menguncinya di tempat hingga lebih sulit untuk dicuri dari arah manapun. Kamu percaya nggak bahwa para pencuri punya komunitas tersendiri? Tiap pencuri punya spesialisasi satu merek atau jenis mobil loh. Mereka akan memperdagangkan informasi dengan pencuri lain, jadi kalau pengalaman mereka nggak cukup untuk mengakses mobilmu, mereka akan tahu siapa yang menjual ilmu dengan imbalan yang layak. Mobil yang punya alarm adalah hambatan besar bagi pencuri. Jika mobilmu agak kuno, nggak ada salahnya memasang stiker palsu di sana. Stiker itu akan membuat pencuri berpikir ulang ketika memeriksa kondisi yang dia hadapi. Kebanyakan orang yakin bahwa mobil keluaran baru lebih aman dengan teknologi yang lebih canggih. Tapi pencurian bisa dilakukan di mobil yang lebih baru dan lebih canggih. Sistem nirkunci di mobil memakai proses sederhana melalui key fob dan ponsel pintar. Sinyal jarak pendek memungkinkan pemilik mengakses kendaraannya dan menyalakan mesinnya. Pencuri yang menggunakan sistem relay memakai pemancar nirkabel yang bekerja berpasangan. Yang satu akan memegang pirantinya di dekat pemilik untuk menangkap sinyal yang secara spesifik terhubung dengan kunci digital. Piranti ini kemudian merelay sinyal ke kendaraan target. Komplotan pencuri yang berada di dekat mobil memperoleh sinyal relay, mengecoh mobil hingga mengira kuncinya berada dalam jangkauan. Begitu pencuri di dalam mobil, proses itu diulangi, lalu dengan mudah mobil dinyalakan. Dari sana, seluruh sistem bisa diprogram lagi ke key fob baru. Pencuri memakai proses yang sama untuk membuka pintu dan mengakses barang berharga di dalam mobil. Pencuri bisa mengambil barang tanpa membunyikan alarm atau memecah jendela. Cara lain untuk mengecoh model-model yang lebih baru ini adalah melalui diagnostiknya. Dengan piranti-piranti yang terpasang di segala jenis mobil dalam 10 tahun terakhir, menyalin teknologi dan software yang sama menjadikan sistem lebih rentan.
Para ahli komputer dengan mudah mengembangkan alat-alat yang masuk ke dalam lubang kunci, melakukan booting perangkat lunak kendaraan, dan dari sana bisa memprogram key fob kosong. Untuk menghindari kekhawatiran era baru ini, tetaplah hati-hati ketika meninggalkan mobil di area publik. Pastikan kamu mendengar kuncinya berfungsi dan periksa dari jauh bahwa kaca spion samping tidak berubah. Ketika meninggalkan kunci semalaman, bungkus dengan aluminium foil atau kotak penghambat sinyal untuk memastikan mobilmu nggak bisa diretas ketika kamu tidur. Atau cukup matikan fobmu ketika tidak terpakai. Ketika teknologi makin maju, aplikasi akan terus berkembang. Mereka nggak cuma bisa mengunci dan menyalakan mobilmu, tapi juga mengendalikannya. Teknologi progresif itu akan menemukan metode baru untuk mengakses mobilmu. Untuk mencegah ini, pastikan semua software terbaru dan bikin kode masukmu dengan sesuatu yang lebih rumit daripada password. Pencuri lebih mengincar kendaraan tua, tapi pencurian mobil nirkunci meningkat pesat. Baru-baru ini kebanyakan mobil curian adalah mobil nirkunci. Para pencuri cepat beradaptasi terhadap mobil keluaran baru yang berada dalam jangkauan mereka. Meskipun ada sistem keamanan untuk mobil-mobil baru, teknologi itu hanya untuk jangka pendek. Ketika membeli model baru, selalu terbuka pada opsi keamanan apapun yang tersedia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang bagi keamanan mobil pintarmu. Pertimbangkan untuk membeli monitor bayi dan menyembunyikannya di jok belakang. Ini akan memastikan kamu memiliki sistem monitoring yang terjangkau, yang siap memberi peringatan jika ada pembobolan tiba-tiba. Sebagian besar mobil lama dicuri dengan cara hot wiring. Jadi, pasang saklar off pada mesin mobilmu. Montir profesional bisa memasang ini di banyak tempat dalam mobilmu. Saklar ini memastikan daya tidak bisa mencapai pengapian mobilmu sehingga tidak bisa dibawa kabur. Pasang roda kemudi yang bisa dilepas dan bawalah saat mobil enggak dipakai. Pencuri tak akan membawa-bawa kemudi cadangan sendiri, sepintar apapun mereka. Mobil tanpa kemudi memastikan pencuri akan menjauh. Kunci kemudi juga opsi bagus. Kunci ini menutup roda kemudi secara menyeluruh dan fungsinya mirip kunci kemudi untuk mobil-mobil lama. Terlalu lama di tempat parkir masih berisiko meskipun mobilmu tanpa roda kemudi. Kunci roda adalah opsi bagus lainnya. Meskipun pemasangannya butuh waktu lama, ini cara yang sangat baik untuk menghalangi pencuri, karena mereka tak akan mampu membawa kabur mobilmu. Karena pencuri harus cepat bertindak untuk masuk dan kabur, mereka tak akan sempat menggeledah untuk mencari alat pelacak. Meskipun mobil lama nggak punya teknologi ini, alat ini mudah dibeli. Kamu bisa menyembunyikan pelacak GPS, sebagian di antaranya berukuran lebih kecil dari ponsel di dalam mobilmu. Ini bermanfaat bagimu dan bagi pihak berwenang ketika melacak mobil kesayanganmu. Di Amerika Serikat, rata-rata satu mobil dicuri tiap 36 detik. 10 besar mobil yang dicuri adalah jenis pickup Dodge, Honda CR-V, Toyota Corolla, pickup GMC, Nissan Altima, Toyota Camry, Honda Accord, Honda Civic, pickup Chevrolet, dan pickup Ford. Di tahun 2020, diperkirakan kerugian karena pencurian mobil mencapai 107,76 miliar rupiah lebih. Ini jumlah tertinggi dalam 10 tahun dan memperkirakan angka itu akan meningkat adalah logis. Mengingat cakupan mobil yang menjadi target pencuri, jelas semua mobil berpotensi menjadi sasaran. Apa mobilmu ada dalam daftar ini? Pas lagi santai di pantai, tiba-tiba kamu melihat sekawanan besar burung. Mereka heboh saat melihat sesuatu di air. Kamu pun terdorong untuk mencari tahu apa yang ada di sana. Tapi saranku sih, duduklah lagi dan menjauh dari air. Aku paham kok, mungkin kamu mengira dirimu cukup kuat dipatuk beberapa kali sama burung camar. Tapi bukan burung-burung ini yang bikin aku khawatir, melainkan yang bersembunyi di bawah air. Ikan adalah makanan pokok bagi banyak hewan lain, baik yang hidup di darat maupun di bawah laut. Tuna, cumi-cumi, dan gurita serta mamalia laut seperti anjing laut, semuanya memangsa berbagai jenis ikan kecil.
Spesies seperti ikan biru dan kakap laut adalah makanan favorit mereka untuk makan malam. Ikan-ikan itu juga favoritnya ultra predator lain, dan dialah penyebab kamu tidak boleh bergabung dengan burung-burung di dekat air tadi. Kalau nekat, kamu mungkin akan bertemu seekor makhluk yang panjangnya bisa sampai 6 meter. Itu 3 kali ukuran manusia rata-rata. Ini merupakan ukuran hiu putih besar. Kalau ada banyak ikan, mereka mungkin datang ke dekat permukaan laut untuk mencari makan. Hiu putih besar punya kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan. Satu-satunya spesies hewan lain yang mendekati kekuatan gigitan mereka adalah buaya air asin. Bukan cuma itu, kemampuan mereka mengendus bau juga sangat kuat. Para ilmuwan meyakini kemampuan penciuman mereka 100 kali lebih kuat dibanding manusia. Mereka bahkan tidak memakai lubang hidung yang terletak di bawah moncong untuk bernapas. Hidung ini cuma berfungsi sebagai pendeteksi bau. Untungnya kita bukan makanan favorit hiu, dan mereka nggak bakal memburu kita. Para peneliti menyatakan bahwa peluang kita diserang hiu adalah 1:3,7 juta. Saat hiu dan manusia tidak sengaja saling berpapasan, si hiu mungkin salah mengira manusia sebagai anjing laut atau kakap laut yang sangat besar. Inilah sebabnya kamu harus menjauh dari burung-burung dan ikan-ikan tadi dan biarkan mereka menjalani kehidupan binatangnya. Sementara itu, kamu cukup berjemur aja deh. Mungkin kamu mengira penglihatan hiu buruk, nggak juga. Penglihatan mereka di air jernih 10 kali lebih baik dibanding manusia yang berenang di lingkungan yang sama. Struktur mata hiu sangat mirip manusia. Matanya terdiri dari kornea, lensa, retina, iris biru tua, dan pupil. Mata hiu punya 2 jenis fotoreseptor, batang dan kerucut, sama seperti manusia. Meski kita belum tahu persis seberapa baik kinerja sel batang dan kerucut hiu, penelitian menunjukkan bahwa hiu cuma punya 1 jenis kerucut. Artinya, hiu kemungkinan besar tidak punya penglihatan warna-warni seperti manusia. Ini mungkin menjelaskan kenapa hiu terkadang salah mengira manusia sebagai makhluk lain. Tapi, hey, kita juga nggak mungkin sefokus itu pas lagi lahap-lahapnya makan, kan? Mata hiu juga punya tapetum lucidum. Ini adalah lapisan kristal cermin yang terletak di belakang retina hiu. Kristal ini memungkinkan hiu untuk melihat dengan cukup baik dalam cahaya yang sangat redup dan juga di dalam air keruh. Kristal ini memantulkan cahaya yang masuk yang kemudian memberi sel batang di dalam retina kesempatan kedua untuk mendeteksi cahaya yang mungkin mereka lewatkan pada kali pertama. Ada fakta menarik nih, kucing juga punya tapetum lucidum. Itu sebabnya mata kucingmu bersinar di dalam gelap saat terpapar cahaya. Tanda lain yang menunjukkan ada hiu berkeliaran di air adalah keberadaan paus. Hiu diketahui suka menguntit paus sampai lebih dari 160 km. Mereka mengikuti keluarga paus hingga salah satunya terlihat seperti sasaran empuk sebelum akhirnya menyerang dengan cepat. Jadi, apa saja pelajaran yang kamu dapat? Saat melihat sekumpulan burung di atas air, itu mungkin bukan pertanda baik, berbeda dengan ketika kamu melihat ribuan burung terbang bersama di langit. Ini dikenal sebagai murmuration. Kamu bisa melihat ribuan burung jalak bersatu di angkasa, bergerak serempak, menukik, dan meliuk-liuk bersamaan. Seolah-olah mereka lagi ikut lomba sinkronisasi udara di Olimpiade burung. Ini terjadi saat burung mulai bertengger, yang biasanya terjadi pada awal September di beberapa tempat dan hingga akhir November di tempat lain, dengan makin banyak burung bergabung dalam pertunjukan ini. Apa mereka melakukannya untuk menghibur kita? Sayangnya bukan. Berkelompok di langit memberikan perlindungan dari pemangsa seperti elang. Saat terbang setinggi ini, udara juga lebih dingin. Jadi mereka berkumpul dalam jumlah ribuan agar tetap hangat dan bertukar informasi tentang potensi tempat makan. Nah, untuk contoh barusan, sekelompok besar burung bukan berarti hal buruk, tapi kalau kamu melihat burung terbang ke arahmu saat berada di area hutan, mungkin sudah waktunya kamu pergi dari area itu. Burung
dan hewan lain melarikan diri dari area kebakaran. Hewan tertentu seperti amfibi mungkin akan tetap tinggal di dalam kobaran api. Alih-alih melarikan diri, mereka akan menggali ke bawah tanah untuk menghindarinya. Tapi hampir semua hewan lain akan berusaha keras untuk pergi. Oh, dan jangan lupa menyingkir dari jalur saat semua hewan itu berlari ke arahmu ya. Gimana kalau kita kembali dari burung ke hiu lagi? Yap, kita sekarang tahu kalau ada burung di dekat permukaan laut, maka hiu mungkin juga ada di dekatnya. Tapi bagaimana jika tidak ada hiu di dekat sana sama sekali? Kalau kamu pernah menyelam dan melihat hiu masuk jauh ke dasar laut, ini mungkin merupakan tanda akan ada badai atau badai tropis. Hiu bisa merasakan penurunan tekanan udara yang menyertai badai, jadi mereka bisa jadi sedang mencoba keluar dari zona itu. Hiu tidak terlalu peduli sama manusia, jadi mereka tidak menganggap pantai berpasir, pedalaman, dan kota-kota kita sebagai zona aman. Mereka makhluk yang cukup cerdas dan tahu makin dalam mereka masuk ke lautan, maka mereka makin aman. Tapi laut tidak selalu menjadi tempat terbaik untuk berlindung dalam keadaan darurat. Contohnya, kalau kamu menemukan makhluk laut yang biasanya hidup di air, tiba-tiba berada di pasir pantai, jangan masuk ke dalam air ya. Ini merupakan tanda bahwa air tersebut berpotensi beracun. Ada kemungkinan ombak merah muncul di perairan dekat pantai. Ombak merah terjadi di seluruh dunia, tapi ada satu spesies alga khusus yang menyebabkannya di Teluk Meksiko. Ombak merah terjadi saat air dipenuhi lebih banyak ganggang beracun dari biasanya. Air akan menjadi kemerahan atau kecoklatan, tapi terkadang warna airnya normal. Kalau kamu masuk ke air, kamu mungkin mengalami iritasi pada saluran pernapasan seperti batuk atau tenggorokan gatal. Kalau ini terjadi padamu, kamu harus membilas mulutmu dengan air bersih. Selagi membahas air, katak terkenal akan suaranya kan? Tapi kalau kamu mendengar mereka bersuara lebih sering dari biasanya, mungkin itu karena hujan akan turun. Sebuah teori mengatakan ini ada hubungannya dengan musim kawin. Pertama, mereka kawin lalu bertelur di dalam air tawar. Hujan yang deras berarti lebih banyak air untuk habitat katak. Itu sebabnya katak jantan mengundang para betina untuk berkencan sebelum hujan turun dengan simfoni nyanyiannya. Kalau kamu mendengar banyak dengungan, artinya lebah lebih aktif dari biasanya dan badai mungkin akan datang. Saat merasa badai akan datang, lebah bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk mengumpulkan lebih banyak nektar sebelum badai. Dan begitu selesai mengumpulkan nektar, mereka akan selalu kembali ke sarangnya 10-15 menit sebelum hujan lebat meski tanpa tanda-tanda yang jelas. Rahasia mereka adalah rambut super sensitif di bagian punggung yang bisa menangkap penumpukan elektrostatis awan badai.